Deg-degan nih. Oke, selamat malam semuanya Atomian, Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya Audi ya sebagai moderator malam hari ini. Semoga tidak bosan ya melihat saya. Ah, halo Misel, halo Bu Ripka, halo Pak Weli, halo Bu Ida, halo semuanya yang ada di meeting malam hari ini. Happy banget. Malam hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat penting ya, khususnya buat wanita nih, karena semua wanita pasti mengalami hal ini dan pasti butuh ya sama produk yang akan kita bahas nantinya gitu. Eh, jadi sebelum kita masuk ke pembacaan Atomi, mungkin pembacaan moto Atomi mungkin boleh di-share dulu ya. Dan saya himbau untuk Bapak Ibu semuanya yang belum open cam dan open mic, yuk kita buka sekarang karena kita mau membacakan moto Atomi. Ya, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya dengan suara yang lantang dan semangat. Satu, dua, tiga. Menghargai Menghargai semangat, Semangat semangat, menciptakan menciptakan ciptakan visi, 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 mengikuti 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 keyakinan, 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 melayani dengan melayani rendah dengan melayani hati. kerendahan dengan hati. hati. Ayo, 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 bisa. bisa. Wis, mantap bisa. sekali, keren semangatnya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kebetulan kita sudah eh, mengundang pembicara kita dari luar negeri, ada dari Australia, Ibu Ripka. Ini pembicara yang sangat luar biasa, Ibu Ripka. Pastinya malam hari ini akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru ya gitu. Saya pribadi excited banget karena ternyata malam hari ini yang dikupas itu adalah perihal ya semua wanita pasti akan mau menggunakan ini setiap kali dapat atau datang bulan kayak gitu. Nama produknya adalah Atomy Sanitary Pet Herb Day ya. Dan kita akan bahas kenapa produk ini sangat baik, kenapa kita harus aware sama pembalut ya yang kita pakai kayak gitu. Nanti akan dikupas secara tuntas sama Ibu Ripka. Jadi stay on, jangan ada yang meninggalkan room karena ini penting banget. Saya rasa kita juga bisa edukasi orang-orang di sekitar kita ya, khususnya wanita. Kenapa kita penting banget memperhatikan pembalut yang kita pakai? Karena kita makanya itu setiap bulan kayak gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu yang nanti memberikan pertanyaan, boleh langsung di ruang chat atau mau raise hand langsung bertanya. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya atau mungkin mau testimoni atau memberikan pendapat dan lainnya boleh after nanti Bu Ripka memberikan materinya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi dan evaluasi acara di link yang akan di-share di kolom chat seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ripka, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Audi. Senang melihat kamu gitu ya, nggak bosen kok. Apa mau kita kontrak ya setahun? Jangan dek. Biar kita belajar bersama. Oleh kontrak ya, waduh. Iya, kontrak eksklusif ya Audi. Oke, tidak berlama-lama. Jadi malam ini teman-teman kita sebagai wanita belajar untuk mencintai diri kita dan juga para bapak-bapak juga mencintai istrinya, mencintai anaknya, keponakannya, yang wanita ya maksudnya, atau nanti suatu hari menantunya yang juga berapa ya, yang wanita juga seperti itu. Saya bersyukur saya sudah memahami ini mungkin anak saya sekarang tahun ini 18 tahun. Jadi mungkin 17 tahun yang lalu. Jadi 17 tahun yang lalu ketika saya tahu kebenaran itu membukakan sehingga saya itu istilahnya tuh udah hijrah gitu ya. Cuman sayangnya dulu belum ada Tommy gitu. Jadi uang suami saya, terima kasih suamiku, duitnya banyak dipakai untuk sanitary pads yang itu benar-benar organik dan itu aku nggak dapat PV gitu ya. Tapi ternyata sekarang di sisa waktu saya akan menopause, saya bisa menikmati produk Atomy yang the best gitu ya, seperti itu. Oke, tidak berlama-lama saya akan izin untuk share screen. Jadi ini saya juga agak tadi ini yang nanti mungkin hasilnya agak kurang maksimal. Sebentar, terlihat ya? Kecilin dulu. Terlihat. Lihat ya, oke. Sebentar, saya mulai dari depan ya.
Jadi sanitary pads ya. Jadi ini setiap bulan wanita memakainya. Dan kita bersyukur di Atomi kita kemarin terakhir keluar yang terbaru yaitu Pure Day gitu ya. Kalau bahasa Koreanya Sun Handai gitu ya. Nanti itu ada istilah. Saya tadi chat GPT sih, ternyata artinya bagus banget gitu ya. Jadi kita mau melihat satu cuplikan video. Jadi sebenarnya ini berita dari YLKI itu tahun 2016 Ibu-ibu. It's a long time ago gitu ya. Udah 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau baru tahu tetap belum terlambat seperti itu ya. Jadi kita mau belajar bersama. Next slide ya. Kita lihat berita dari YLKI. Ini 2016 Ibu-ibu. Jadi yang 2026 itu saya waktu chat GPT belum ada, tetapi ini adalah yang ditemukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terhadap beberapa merek tip gitu ya, produk-produk sanitary pads yang ada di pasaran. YLKI menemukan 9 merek pembalut dan 7 merek panty liners mengandung klorin, bahan kimia yang biasa digunakan sebagai pemutih. Hasil itu didapat dari penelitian yang dilakukan mulai Januari hingga Maret 2015. Selain sering digunakan sebagai pemutih, klorin juga kerap dibuat sebagai bahan desinfektan. Kandungan klorin pada pembalut dikhawatirkan mengganggu kesehatan reproduksi wanita, diantaranya risiko keputihan hingga penyakit kanker. Pembalut juga mengandung kertas ya, pulp tisu tadi seperti yang disebut tadi, itu kan ada bleaching dari klornya. Itu bisa menyebabkan dioksin gitu, reaksi antara klor dengan bahan kimia organik ya, itu bisa menyebabkan terjadinya dioksin dan dioksin itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan, termasuk bisa menyebabkan kanker. Sementara ini produk pembalut yang banyak beredar di pasaran belum ada yang bebas dari kandungan klorin. YLKI tengah ajukan surat pada Kementerian Kesehatan terkait aduan perlindungan konsumen serta rekomendasi pembalut wanita bebas klorin. Bertin Angbarisa, Marcelinus Agung, melaporkan untuk NET. Ya, jadi sudah dari tahun 2015 teman-teman. Kita bersyukur ya di Atomi itu, saya masih ingat saya pertama kali pindah ke sanitary pads yang itu organik itu karena beberapa informasi seperti salah satunya ini Ibu-ibu. Saya tutup dulu supaya terlihat muka saya gitu ya. Jadi yang saya pahami, jadi saya itu dulu bisa, jadi nanti teman-teman bisa ya, bisa dites. Jadi kalau pembalutnya itu dari kertas, jadi kertasnya itu ngeri ibu-ibu, bukan hanya kertas yang kita pakai buat menulis, bahkan kadang-kadang itu sisa sak semen segala macam itu mereka kumpulin, mereka putihkan dengan klorin, akhirnya jadilah pembalut yang harganya sangat murah. Dan yang sudah kita tahu dari kita kecil gitu ya, kita kan cuma pakai aja gitu kan. Istilahnya kita tuh konsumen yang cuman nelen aja gitu loh apa yang ada di pasaran seperti itu tanpa tahu seperti apa sih produk yang ada. Yang penting kalau saya waktu kecil saya masih ingat tuh pembantu saya itu makai pembalut yang itu dari kain. Kain yang good morning itu kalau yang era-era kelahiran saya barengan 77 itu kan ada kain yang buat olahraga tuh yang kecil. Itu pembantu saya lipat-lipat kasih plastik. Itu pembalutnya dia. Dan itu memang ribet banget gitu ya. Terus akhirnya kita beralih jadilah pembalut yang ada banyak sekali di pasaran dengan berbagai bau, berbagai ukuran, berbagai istilahnya wonder apa gel yang ditawarkan seperti itu. Nah, ketika saya belajar tentang ini Ibu-ibu, jadi teman-teman, jadi sepertinya gini. Jadi kalau umpama pembalut yang kita pakai itu bukan dari katun yaitu dari kapas 100%. Ketika kita kan itu diputihkan ya, kayak kertas-kertas yang daur ulang itu diputihkan karena pengen menekan biaya dan juga banyak juga statement-statement di umum bilang gini, ah udahlah itu kan dibuang, ngapain beli yang mahal-mahal gitu ya, yang penting muka ini cantik gitu. Padahal tidak tahu bahwa bagian kita ketika, mohon maaf ya ini kalau bapak-bapak dengar, kalau kita sedang lagi datang haid, itu bagian organ kita itu terbuka semua ibu-ibu, teman-teman. Itu daerah kita di mana kita sangat rentan seperti itu ya. Jadi ketika bayangkan ya kalau kita datang mens, itu kan darah itu panas ya. Itu udah ada klorinnya. Itu ketika darah itu ketemu sama ada apa ya pemutih segala macam itu kan panas. Itu keluar namanya zat klorin itu tadi YLKI bilang ya. Nah, bayangkan kalau klorinnya itu masuk ke dalam tubuh kita di saat kita sebenarnya paling rentan. Seperti itu kan itu rahim kita sedang lulu kan. Bayangkan kalau itu menahun bertahun-tahun gitu ya sampai akhirnya kalau orangnya kuat ya udah kena kanker serviks dan lain-lain. Itu salah satu dianggap pemicunya meskipun bukan semuanya. Lah, kabar baiknya ibu-ibu, teman-teman, kita itu ada di Atomi ya. Saya tetap merekomendasikan meskipun kita punya probiotik yang way inner balance
Tahu ya, weight inner balance yang untuk ini. Sebentar. Yang untuk, nah ini kalau yang ngasih cewek-cewek ini silakan membelinya, ini sangat bagus. Kok aku jadi ngomong ini ya sebentar. Jadi ini probiotik untuk sorry jadi keluar sayang. Nih, Whey Inner Balance ini sangat bagus ibu-ibu untuk probiotik. Cuman kan dulu saya nggak tahu. Bahkan Atomi ini kan 15 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya melihat gini, selain kita mengkonsumsi probiotik yang bagus untuk kesehatan bagian kita yang paling intim, kita juga harus hijrah gitu ya. Pindah. Kebetulan kita malam ini belajar bersama gitu ya. Di pasaran banyak ya merek-merek yang sudah mulai organik dan lain-lain. Saya merekomendasikan karena kalau beli dari rumah tetangga, merek tetangga itu kita memang dapat produk yang organik, tetapi tidak dapat PV gitu ya. Kalau saya lebih baik pilih Atomi seperti itu. Nah, saat ini Atomi kita bersyukur kita punya dua pilihan. Dan saya sudah mencoba ya, ini produknya. Saya selalu beli yang large. Karena saya itu jujur heavy flow gitu ya. Jadi saya itu banyak banget kalau datang itu hari kedua, hari ketiga itu tuh banyak banget. Jadi saya nggak terlalu suka pakai yang medium. Lah ini adalah eh sanitary pads kita yang signature mungkin dari dulu. Nanti Bu Ida mungkin bisa sharing ya. Setahu saya ini mungkin sudah dari dulu teman-teman. Jadi ada ukurannya large, ada yang medium, ada yang panty liner. Dan kandungannya luar biasa ibu-ibu, di dalamnya itu ada aloe vera, lidah buaya gitu ya. Terus kalau teman-teman yang sudah pernah beli, karena ini PO Korea, pasti pernah memakainya, yang sudah pernah pakai, itu rasanya ada mint. Jadi seger gitu loh ibu-ibu. Ya, terus ada Borneo Comfort, terus ada lagi Herba Heutonia seperti itu. Jadi ini benar-benar antibakteri dan deodorizing gitu ya. Jadi kalau ketika kita lagi datang deres-deresnya, kalau saya biasanya begini, saya tidak izinkan itu terlalu lama. Jadi biasanya 3 jam itu saya udah ganti. Apalagi di hari lagi sedang banyak-banyaknya ya. Karena kenapa? Karena saya tahu meskipun dia itu katun, yang namanya darah itu kalau udah keluar itu kalau kecampur dengan oksigen itu kan bisa menjadi sarang kuman. Jadi itu yang saya tahan. Itu yang saya jaga. Jangan sampai meskipun saya sudah pakai Atomi yang bagus, saya juga tetap harus menjaga untuk setiap minimal 3 jam saya harus ganti. Apalagi kalau lagi heavy flow gitu ya, bisa 1,5 jam sekali. Umpama kan kerasa ya kalau kita duduk ya, yang wanita, yang para pria nggak usah bayangkan gitu ya. Ini cuma hanya keistimewaan kami para wanita. Lagi heavy flow banget, itu waduh rasanya itu seperti benar-benar kayak perongkolan pada turun gitu ya. Udah saya segera ganti seperti itu. Itu saya teman-teman. Tetapi sekali lagi itu kalau dari produk Atomi tidak menyarankan apapun. Tetapi kalau kita merasa itu sudah tidak nyaman, jangan demi irit gitu ya. Terus kita malah memberikan efek yang lain. Meskipun ini adalah produk yang sangat bagus gitu ya. Nah, dan juga di dalam produk ini kita nggak perlu khawatir ya teman-teman ya, karena dia mengandung herbal gitu ya. Jadi herbal, terus ada 6 layar. Jadi setiap layar ini, jadi pembalut ini yang tipis, ini tipis banget loh ibu-ibu. Ini tipis banget ini. Tipis banget. Ini yang paling besar ya, saya bukain ya. Ini paling besar nih. Ya sebentar. Ini paling besar. Tipis banget nih. Tapi rasanya berasa gede ya. Resen yang mana ya? Sebentar. Sebentar ya teman-teman, ini suami saya bilang kurang besar. Ya, oke. Jadi ini tipis banget teman-teman. Dan ini ada 6 lapisan. Amazing ya. 6 lapisan. Dan ini wangi banget. Aku suka banget sama baunya. Apalagi kalau dipakai gitu ya, sejuk seperti itu. Jadi kalau kita mau bawa kemana-mana. Nah, kalau saya bawa kemana-mana teman-teman, karena ini ada mint. Biasanya ini saya masukin ke dalam plastik obat yang ada klipnya. Bahkan pembalut saya teman-teman itu seperti kerupuk. Saya takut menguap. Saya takut melempem bukan. Saya takut herbalnya menguap. Jadi meskipun covernya Atomi sudah bagus seperti ini. Bagus ya packingnya ya. Saya masukin ke dalam stoples. Stoples yang kedap udara. Kenapa? Karena kalau umpama kita tidak taruh di dalam situ, kuman-kuman itu bisa keresap. Makanya jangan taruh pembalutnya Atomi, umpama taruh aja di tas kita. Padahal kita tahu ya, tas kita atau dompet, tas kita, tas tangan atau ransel kita itu penuh kuman. Kan sayang, produk yang bagus itu menyerap semua kuman seperti itu. Kalau saya enggak, saya masukin ke dalam plastik yang untuk obat yang ada klipnya seperti itu ya. Itu tips saya seperti itu teman-teman. Jadi dia sangat nyaman untuk dipakai dan yang luar biasa ini sudah ada dermatesnya teman-teman.
Jadi dari Dermates bahwa ini aman gitu ya untuk semua orang-orang yang memiliki tingkat iritasi yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman atau ibu-ibu yang masih belum menopause itu kan kita pasti saya pernah ya sekali lupa bawa gitu terpaksa banget. Saya masih ingat tuh waktu Mister Park datang bulan apa ya Juli ya. Aduh saya lupa bawa pembalut, saya terpaksa beli yang merek tetangga. Aduh menderita banget. Rasanya itu seperti kayak menaruh kotoran di bagian saya paling intim gitu loh ibu-ibu. Cuman karena nggak ada, ya udah saya berdamai saja gitu loh. Aduh, saya sampai aduh Tuhan tolong ya ini kenapa aku jadi kayak gini, lupa bawa seperti itu. Jadi saking saya peduli gitu ya untuk kesehatan bagian V saya seperti itu. Nah, ini beberapa beberapa pilihan. Jadi nanti kalau yang mau kan kita tiap bulannya, kalau saya sih mungkin tinggal hitungan tahun nanti akan bye-bye gitu ya dengan pembalut. Tetapi bersyukur masih sempat memiliki kesempatan. Mungkin kayak Ci Wicu sudah enggak kayaknya Ci ya. Kalau yang sudah enggak nggak apa-apa kan ada anaknya ya, ada menantunya nanti ada keponakannya seperti itu. Jadi nih ukurannya seperti itu teman-teman. Jadi yang paling atas yang herb large itu ukurannya seperti ini lumayan panjang loh, 30 cm lebih. Sebentar saya coba ukur ya. Saya lupa ini. Oh iya, 27 cm. Ya, 27 cm ini biasanya kalau saya pakai itu siang hari sama malam buat tidur seperti itu. Nah, terus nanti yang ada medium, terus ada yang panty liner. Terus setiap layar itu apa setiap apa istilahnya tuh lapisan dari pembalut itu luar biasa ya. Pertama itu dia membersihkan ya kan covernya gitu kan. Terus apalagi dia menyerap dengan sangat cepat. Terus juga nggak panas ibu-ibu kalau kita pakai gitu ya. Nah terus juga melindungi supaya kita nggak tembus malu ya kita kalau lagi datang tembus gitu ya. Rasanya isin banget meskipun dunia sekarang udah canggih. Kita tetap aduh kok kena gitu apalagi lagi pakai celana warna krem gitu ya. Waduh nasib seperti itu ya. Nah ini bisa membersihkan clean feeling with menstrual blood absorbing pump. Jadi di dalam itu tuh ada kayak gel yang itu menyerap darah kita. Jadi memang kalau lagi heavy flow gitu nggak sampai bocor. Saya belum pernah mengalami bocor seperti itu ya. Nah, terus berikutnya ibu-ibu yang tadi itu namanya Herb Day. Jadi kalau mau pesen bilang ke Mbak Arum gitu ya Herb Day, mau yang ukuran large atau medium atau panty. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita pakai panty, seringnya kita kalau keluar kota, kita males ganti CD gitu ya. Andalan kita adalah panty liner. Setuju ibu-ibu para wanita? Tos. Ternyata kalau panty liner dipakai meskipun punya atomi itu sangat bagus, itu tidak boleh dipakai sepanjang hari. Gantilah setiap 2 sampai 3 jam sekali. Ya, jadi apalagi kalau Anda yang punya keluhan keputihan seperti itu. Kalau keputihan sih way inner balance aja ya. Saya sembuh ini ya. Selain pakai pembalut yang bagus, kita minum ini aja probiotik untuk bagian organ V kita seperti itu ya. Nah, jadi panty liner itu jangan dipakai sepanjang hari ya, teman-teman. Dipakailah setiap 2 jam ganti. 2 jam ganti. Karena kan kita pengennya kita bersih gitu kan. Kalau malah yang kotor itu kita tahan dari pagi sampai malam demi males ganti CD, itu malah jadi sarang kuman seperti itu ya. Nah, yang tadi saya sempat ngomong ya teman-teman, yang terbaru nih kebetulan saya nggak punya packingnya. Ini yang paling baru namanya Sun Handai ya. Jadi kalau dari bahasa Inggrisnya itu tulisannya Pure Day ya. Itu dari bahasa Korea Sunhan itu artinya apa? Lembut, ringan, tidak keras dan tidak menyengat. Terus dai-nya artinya apa? Nuansa gitu ya. Nuansa artinya keseluruhan gini, perlakuannya lembut. Jadi kalau konteksnya dalam Atomi untuk Pure Day atau pembalut yang terbaru baru di launching kayaknya mungkin baru mungkin setengah tahun terakhir ini ya. Nah, itu dalam konteks Atomi itu menekankan bahwa wow, ada apa ketika kita pakai itu merasakan lembut, nyaman, ramah di kulit gitu ya, bahkan termasuk kulit-kulit yang sensitif ya, tidak merasa berat atau menyengat ya. Jadi intinya yang tipe Pure Day ini ya penyempurnaan menurut saya dia penyempurnaan dari Herb Day. Kalau Herb Day kita cium, ada wangi herbalnya, ada minyak. Kalau yang herb, yang pure ini nggak ada. Benar-benar netral, baunya tidak ada sama sekali dan pembungkusnya itu unik teman-teman. Kalau yang lama, yang pure day, ini kan plastik nih.
Nih plastik ya. Kalau ini bentuknya lucu kayak kain apa itu yang kalau kita dapat hadiah stambum ya. Apa tuh kain-kain yang untuk kita bawa goodie bag itu, tapi ini tipis banget. Ya, jadi packingnya itu dia spesial seperti ini. Ini saya beli yang large, yang 35 cm, Ibu-ibu. Nah, ini beberapa produk yang dimiliki. Kalau Herb Day punya 3 macam, kalau yang Sun Hyundai ini punya Pure Day ini punya 4 macam. Jadi yang 24 yang paling depan ini teman-teman, 24 biji, ini 18 cm, ini adalah panty liner ya. Terus yang berikutnya isi yang di belakang mulai di kanan, kanan ini yang bawa balon orange, ini ukurannya untuk kalau kita lagi datang, lagi dapat ya. Ini 25 cm ya. Terus yang paling kiri yang bawa anjing ini 29 cm. Jadi nanti ukurannya next ya, nanti saya kasih lihat ya. Terus yang tengah itu untuk malam. Ini keren banget. Nah, nih lihat nih. Wah, ketok ya. Sorry ya kalau dimensinya agak kurang mewakili bentuk asli teman-teman ya. Jadi yang ini panty liner, terus ini yang untuk datang dikit lah, udah tinggal dikit gitu. Nah, yang 29 itu mirip seperti yang punya Herb, ya. Jadi penyempurnaannya itu dia punya yang 35 cm. Sering nggak sih kadang-kadang kalau kita lagi datang tembus ya, nggak lucu, nggak seru ya bangun-bangun, aduh kasur kena gitu ya, aduh bed cover kena, pasti pernah ya kita mengalami seperti itu ya. Jadi Atomy Pure Day menawarkan ada yang untuk overnight dan itu panjangnya 35 cm. Nah, dikatakan bahwa ini merupakan pilihan yang sangat gentle ya, sangat lembut buat kulit kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang memiliki kulit-kulit yang sensitif atau pengen sesuatu yang lebih, kalau saya secara pribadi, saya yakin kualitasnya kurang lebih sama seperti Herb. Dan saya melihat bahwa daya serap yang punya Pure ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ini sorry ya, ini dunia wanita jadi yang pria maaf nanti kata-katanya agak sedikit apa ya, to the point gitu ya. Jadi kalau di hari-hari deras itu kalau yang pakai Herb itu darahnya itu perongkolan itu masih kayak di atas. Ngalamin ya. Kalau yang Pure Day ini amazing loh. Aku sampai lapor ke Bu Ida, Bu Ida, ih keren Pure Day. Pantesan harganya juga keren, aku bilang. Itu benar-benar diserap, warnanya itu dia nggak jadi merah-merah, bener-bener rodok merah yang orange. Tapi yang nggak orange banget. Saya pikir ini masih kandungannya ini amazing banget gitu loh. Jadi penyempurnaan Atomy paling bagus. Nah, terus yang saya rasakan lagi apa teman-teman? Ketika saya pakai yang Herb Day, yang paling panjang itu, kalau orang yang sering duduk, itu kayaknya tidak rekomendasi pakai itu karena ada bagian, sorry ya, di bagian bottom kita, pantat kita, itu kalau kegesek-gesek itu kayak agak sedikit kayak kurang kenceng dia, kayak sobek, bukan sobek ya, kayak mau terkelupas gitu. Mungkin karena saya gemuk juga, saya nggak tahu. Jadi saya pakai itu. Tapi kalau pakai Pure yang baru saya jelaskan ini, Sun Hyundai ini benar-benar keren banget. Jadi mungkin mesin presnya berbeda ya, saya berpikir ya. Karena memang kalau dilihat di dalam, ini ya teksturnya beda banget ya ibu-ibu ya. Jadi ini kan ada jahitan di dalam, mereka press pakai mesinnya. Ini lebih kuat seperti itu. Ini aku suka banget. Jadi ini Pure ini suka. Ini pun saya pakainya itu dadakan waktu ke Semarang sama Bu Ida, di dashboard mobilnya Bu Ida tuh ada, Bu Ida ada Pure, aku mau dong beli gitu. Jadi beli dadakan teman-teman. Aku kan nggak pernah coba pengen pesen karena punya aku masih ada gitu loh yang punya Herb gitu kan. Terus aku langsung beli sama Bu Ida, ternyata bagus banget teman-teman. Ya, jadi sangat rekomendasi orang-orang yang datangnya heavy flow. Saya yakin ada orang yang heavy flow. Seperti ipar saya itu kan badannya besar ya. Ipar saya itu kurus langsing. Tapi kalau dia datang itu banyak banget. Bener-bener heavy flow. Ya, terus tambah lagi kalau saya lagi heavy flow, saya tambah hemohim. Karena kan saya butuh nambahin itunya ya, sel darah merahnya seperti itu. Nah, ini juga direkomendasi ya, teman-teman, untuk orang-orang yang itu yang tadi saya sudah sempat bilang ya, alergi. Alergi di daerah situ. Karena daerah kita, daerah intim kita itu memang itu sensitif ya, jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini beberapa eh, hal yang spesial dari produk Pure Day atau Sun Hyundai ini. Dia 100% katun organik ya. Jadi 100%. Terus juga produknya dari natural material. Jadi bisa meresap sepenuhnya. Nanti teman-teman bisa buka ke apa namanya
website Korea untuk ngecek. Sorry, saya nggak sempat untuk translate karena tadi itu cuma saya screenshot gitu ya, ambil dari itu seperti itu. Nah, terus sudah ada sertifikasi USDA gitu ya. Terus desainnya, nah pantesan ini desainnya itu benar-benar sesuai, perfectly fit the curve of the human body. Jadi didesain sesuai dengan ukuran bottom kita, ibu-ibu, keren ya. Jadi dia udah tahu bisa kalau kita pas duduk itu desainnya gimana, pantesan dia tuh lebih kuat di bagian situ, ya. Terus ini beberapa alergen tidak terdeteksi, jadi aman gitu ya. Ini produksinya itu di China. Memang kalau China itu untuk apa beberapa produk yang organik itu banyak di sana. Jadi kita punya pabrik di sana ya, rekanan pabrik. Nah, 100% organik. Terus katunnya itu dari Texas dengan kualitas yang terbaik seperti itu. Terus ini ada Organic Content Standard Sertifikasi. Nah, jadi ini udah tersertifikasi teman-teman. Bayangkan kita kalau beli di luar yang murah itu kita nggak tahu kandungannya apa, yang ada wangi wangi apa ya kemarin aku pernah beli ya, wangi aloe vera, terus ada wangi apa, pokoknya macam-macam di luar gitu ya. Kalau teman-teman umpama mahal gitu ya atau mie gitu, ya mungkin sebaiknya pakai kain aja teman-teman untuk kesehatan kita jangka panjang ya. Karena area intim kita itu investasi seumur hidup gitu ya. Kita berusaha untuk menjaga seperti kalau yang udah menikah ya teman-teman, itu harus tes gitu ya. Jadi kita harus rutin untuk ngetes ke dokter. Namanya tes apa ya? Pap smear ya. Pap smear kalau nggak salah saya lupa. Itu harus rutin seperti itu meskipun kita tidak bergantian pasangan, apalagi yang bergantian pasangan gitu ya. Tidak ada ya sini orang-orang yang takut Tuhan semua ya, hidupnya baik gitu ya. Jadi kita harus mengetes itu secara rutin. Nah, terus ini juga ada dermates sekali lagi. Jadi ini luar biasa ya untuk sesuatu yang katanya hanya dibuang. Ternyata sesuatu yang dibuang sama Atomi itu sampai dermates. Kita tahu ya untuk teskan ke Jerman gitu tuh bukan hal murah gitu loh. Sampai akhirnya ada dermates. Bahkan ya by the way yang saya pakai sebelumnya yang katanya katun itu tidak ada tesnya loh. Hanya katanya aja bagus. Gitu loh. Jadi cuman hanya katanya aja bagus seperti itu. Jadi kalau ketika saya di Atomi memang kayak dimelekin sih matanya. Kayak Atomi itu secara transparan tidak pernah menutup-nutupi apapun yang ada di dalam produk yang kita pakai. Jadi kita nggak pernah namanya beli kucing dalam karung seperti itu. Jadi kita tinggal baca aja, googling, oh ini SAP, ini PAM, ini maksudnya apa, seperti itu. Jadi kita sangat apa ya, sangat dieducate sehingga kita tidak menjadi konsumen yang cuman yang penting belilah gitu seperti itu. Tetapi malam ini kita punya pilihan teman-teman untuk menjadi sehat atau tidak seperti itu ya. Apalagi kita di Atomi produk-produk yang kita beli itu kita dihargai dengan PV dan itu kembali juga ke kita gitu loh. Jadi benar-benar blessing, sangat diberkati oleh produk-produk Atomi. Dari saya itu aja, Audi, kita lanjut aja dengan mungkin ada sharing, mungkin ada tanya jawab, mungkin ada hal yang lain kita belajar bersama malam ini. Saya serahkan ke Audi, thank you. Wah, cepat banget materinya Bu Ripka. Keren. Mantap. eh Keren banget ya hari ini materinya karena pastinya banyak wanita-wanita di sini, walaupun mungkin ya udah ada yang mungkin sudah tidak lagi datang bulan, tapi benar yang kata Bu Ripka, informasi ini, materi hari ini, knowledge hari ini sangat-sangat berguna buat kita dan buat keluarga kita, buat anak, buat teman, teman kerja, teman kantor, tetangga dan sebagainya. Karena saya pribadi sebagai wanita memang jujur tidak sebelum mendengar ini ya materi ini tidak terlalu aware ya mungkin, dan mungkin banyak juga wanita-wanita di luar sana yang tidak begitu aware. Ya udah yang penting asal pakai aja nyaman, nggak apa namanya, nggak tembus, udah itu cukup. Padahal ternyata tadi barusan dibahas kandungan-kandungan itu, kalau kalau yang aware ya, ternyata itu masuk ke area intim kita kayaknya bahaya juga kayak gitu. Jadi yuk kita lebih aware lagi, puji Tuhan ya, puji Tuhan banget atau itu selalu memberikan produk-produk yang aman buat kita.
Karena tadi juga saya dengar bahwa di dalam kandungan pembalut ini dia udah 100% organik. Which is itu kayaknya produk lain nggak berani klaim ya kalau mereka 100% organik. Pasti ada kandungan-kandungan lain yang tadi cukup berbahaya buat kita kayak gitu. So, pilihan ada di kita kalau kita mau pakai produk yang baik, yang organik, yang sehat, efeknya juga buat kita kayak gitu. Sekilas aja mungkin dari saya. Ayo yang mau bertanya boleh Bapak Ibu, ini waktunya. Yang mau kasih kesaksian juga boleh, yang mau sharing-sharing juga boleh. Kalau mau di kolom chat boleh nanti saya bacakan atau mau langsung bertanya juga, monggo silahkan. Ini sudah ada yang raise hand tadi ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Monggo. Bu Ripka siap jawab ini. Saya boleh. Boleh, silakan Pak Weli. Iya. Silakan. Oke. Saya nggak tanya sih, hanya ingin ngasih tanggapan sedikit ya. Tadi kan Rika nyinggung saya tentang untuk urusan sanitary pad itu, kenapa saya nggak pernah hitung-hitungan. Karena gini ya, area itu kan mirip bibir ya, di mana banyak pembuluh darah. Artinya daya tahan terhadap apa eksposur luar itu tuh kan nggak sama seperti kulit gitu. Nah, cuman memang kebanyakan wanita itu lebih peduli untuk yang terbuka gitu loh, berani bayar mahal. Padahal kan yang sebenarnya harus benar-benar dijaga itu kan malah yang di area V itu. Yang itu kan keungkep gitu loh, dan itu kotor karena mungkin ada sisa pipis gitu kan, dan itu keringat, apalagi kalau ada darah. Darah itu kan kalau sudah keluar kan busuk gitu loh. Nah, maka itu jadi waktu itu ya pokoknya yang terbaik lah, nggak apa-apa karena kan kan jarang ya ada kanker pipi gitu ya, kanker dahi gitu kan jarang. Tetapi kanker di area wanita itu kan kasusnya banyak sekali, dan tadi disebutkan dioksin itu kan menguap, menguap itu kan nggak ke bawah, pasti kan ke atas masuk ya. Maka tiba-tiba ada kanker itu tadi ya, leher rahim lah, kanker apalah mulut rahim dan macam-macam itu. Ya, saya lihat penjelasannya kalau misalnya yang pakainya sembarangan, dari ada dioksinnya, ada klor, ada apa pemutihnya ya, bleachingnya, terus macam-macam dari kertas daur ulang, hanya karena murah, ya sayang sekali gitu loh, ngeri banget gitu loh. Dan repotnya seringkali kalau di Indonesia itu diiklankannya itu kan begitu sampak menarik gitu kan, sehingga orang tidak melihat resikonya. Dan tadi sudah ya, saya nggak tahu itu tadi yang sekarang sudah seperti apa. Tapi yang namanya Indonesia ya kadang banyak pengusaha juga apa nggak begitu peduli dengan itu. Jadi ya sudah, cari aja yang sudah berani klaim kasih beri sertifikat seperti itu, lebih mahal nggak apa-apa karena ini kan jangka panjang gitu. Kalau sampai sakit, aduh itu kan kebayang banget ya. Kalau sampai sakit di usia nanti kan banyak kan sakit-sakit yang di area itu kan kankernya banyak banget gitu. Jangan sampai lah. Ya, mendingan nggak pakai kosmetik bagi saya ya. Saya itu mendingan nggak usah beli kosmetik atau skincare ya, daripada nanti ya itu mending kalau misalnya budget terbatas, mending untuk beli sanitary pad yang terbaik gitu ya. Karena itu tadi ya, nanggungnya itu justru ketika nanti usia 40 50 apa ya, ini setiap bulan pakai, setiap pakai itu berapa jam ya kan. Apalagi kalau yang pakai apa tadi yang untuk harian itu, atau namanya apa itu kan. Mentiliner, Ya, mentiliner. ya panty liner itu kan dipakai terus kan, sering dipakai. Nah itu kan terpapar terus gitu. Ya kulit aja kalau yang kita lihat ya, skincare sembarangan aja, itu kan bisa rusak kan. Itu padahal kulit muka kan lumayan beda sekali teksturnya dengan kulit di area intim itu. Ya di situ tuh. Jadi itu sih Nek, pertimbangan saya seperti itu. Ya nggak tahu. Nanti mungkin Bu Ida juga bisa nambahin, silahkan, atau siapa. Itu pertimbangan saya sebagai seorang miswa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Weli. Wah, tertampar ya ini. Lebih baik tidak pakai skincare yang mahal, tapi pembalasnya masih yang sembarangan. Oke, oke. Sangat tertampar Pak Weli. Terima kasih Pak Weli. Mungkin boleh ditambahkan Bu Ida atau Bu Rika?
Ya, oke. Menarik sekali ya. Semangat pagi, teman-teman. Terima kasih Ripka yang sudah menguraikan produk ini luar biasa ya. Ripka itu teachable ya untuk pemaparan produk ya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Ripka. Ya. Dan saya rasa teman-teman semuanya ya bisa untuk berbagi juga, belajar ya. Semuanya belajar perlu proses ya untuk kita belajar. Setiap hari baca satu produk begitu ya. Lalu upload, belajarlah untuk mengupload sharing ke grup-grup Anda. Anda yang ada di grup leader, sharing di grup leader, Anda yang masih di grup-grup besar masing-masing tim, sharingkan di situ. Apapun tulisan Anda, itu saya yakin itu bermanfaat. Dan seperti malam hari ini, jujur Li, ini maaf mendadak karena saya tiba-tiba mendapat kabar salah satu orang tua atau mamanya, ibunya dari salah satu member dan juga sahabat saya, begitu dipanggil Tuhan. Dan ada di puncak Gunung Temanggung sana ya. Jadi saya ke sana tadi dengan udara yang sangat nyaman sekali ya, seperti AC gitu ya. Nah, saya bersyukur Ripka bisa ready ya. Nah, ini yang luar biasa ya. Leader itu harus ready setiap saat ya, harus mampu ya. Jadi apa ya, saya sangat berharap sekali leader-leader saya terutama mampu menduplikasi ya. Saya berjuang untuk saya memenuhi ini otak saya dengan banyak sekali pengetahuan ya, dengan banyak sekali pengetahuan sehingga setiap pertanyaan saya mampu untuk memberikan jawaban yang benar gitu ya. Yang benar, jangan ngawur ya. Nah, bicara tentang pembalut, saya juga menikmati sekali ya. Sekalipun ini yang baru ini saya baru mencicipi sekali. Habis itu tidak perlu lagi saya pakai pembalut. Ya, saya tidak perlu pakai pembalut, tetapi saya punya anak-anak cewek 2 ya. Jadi saya sangat peduli sekali dengan pembalut karena memang kami sensitif semuanya. Kami sensitif termasuk saya, dan saya untuk pembalut yang lama itu, yang Herb Day, itu aja saya merasa tertolong sekali ya. Salah satunya adalah saya kalau menstruasi itu bukan yang mungkin seperti teman-teman yang lama dan banyak begitu ya. Jadi lebih pada sering saya merasa kalau menstruasi itu terlalu kental ya, pekat dan kental begitu. Dan itu cuma sebentar. 3 hari aja biasanya saya udah selesai begitu ya. Tetapi setelah saya memakai Herbs Day ini dan juga tentu saja didukung dengan suplemen yang saya minum seperti Hemohim, pomegranate begitu ya. Itu Hong Samdam itu sangat-sangat membantu tubuh saya untuk apa ya, sirkulasi darahnya lebih baik ya. Dan teman-teman, dan yang luar biasa kalau yang pertama yang Herbs Day itu penyerapannya bagus karena dia juga ada ini mintsnya ya, mentolnya ya, seperti itu, dan rasanya nyaman sekali. Saya biasanya kalau pakai pembalut yang di luaran sana ya, memang ada pembalut bagus merek lain waktu itu. Seperti Ripka ngomong ya, nggak dapat PV teman-teman ya, sakit hati, sakit gigi ya, sakit hati, sakit gigi gitu ya, udah pakai dibuang lagi ya kan. Nah, sakit hati, sakit gigi. Tetapi setelah saya kenal Atomi, saya memakai pembalut itu dari start ya, start pembalut itu ada di Atomi, saya udah pakai. Ya, saya berjuang untuk memakai produk-produk barunya Atomi supaya saya bisa mencoba. Nah, ini bagus sekali Ripka juga sudah apa ya namanya, menduplikasi ya. Ripka berjuang untuk mencoba produk Ibu, ini aku coba deh, ini aku coba deh. Nah, ya seperti itu bagus sekali sehingga dia punya pengetahuan dan pengalaman tentang produk itu. Nah, saya memakai yang Herbs Day itu merasa sangat tertolong. Saya tidak pernah gatal-gatal lagi di area vagina saya begitu ya. Plus ketika saya mencoba yang baru ini ya, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi kering ya, itunya bagian atas itu kering. Jadi nggak merasa lembab apa itu ya, apa ya namanya. Sehingga dari situ saya merasakan tidak bau ya, tidak bau.
Karena apa? Orang menstruasi itu kan darah kotor yang dikeluarkan ya. Ketika dia keluar udah darah kotor, kemudian pembalutnya bukan penyerap yang bagus, apalagi sekalipun kelihatannya dia menyerap dan kering ya, dalamnya itu entah apa ya, seperti tadi kardus kayak apa kayak nggak ngerti ya. Nah, udah di bleaching sampai putih baru dimasukkan. Nah, itu sangat-sangat berbahaya ya. Makanya teman-teman sebagai wanita, ayo kita aware dengan itu ya. Mulai investasikan itu. Kenapa? Karena kanker serviks itu mengancam kita semuanya. Ya, mengancam kita semuanya. Lebih baik kita memakai produk yang bagus dan bisa membantu ya untuk kesehatan kita. Plus teman-teman jaga dengan kita mengkonsumsi W inner balance ya. Itu bagus sekali ya, itu bagus sekali. Ya, bagus sekali. Saya punya member di Surabaya, dia selalu langganan. Kenapa? Dia itu sudah keputihan ya, sangat dahsyat keputihannya sampai bau, teman-teman. Dan indikasi bisa ke kanker gitu ya. Makanya begitu dia tahu ada W inner atomnya ada probiotik, dia tanya ke saya, bisa membantu nggak sampai ke vagina, dia bilang gitu. Saya bilang, ada ini produk baru, kamu minum deh ya. Nah, ternyata bagus sekali ya. Ini keluar out of topic ya. Jadi ini korelasi aja ya, korelasi produk yang untuk mendukung itu ya. Ini W inner balance untuk teman-teman yang suka keputihan, minum ini. Saya sarankan sekali, bagus banget ya, bagus sekali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi, Odi, Ripka, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Oh ya, seperti yang tadi Bu Ida bilang ya, kita sanitary pads belajar tetapi tetap ada relate-nya gitu ya. Jadi saya juga minum inner balance, tapi nggak rutin karena sudah sembuh ya keputihan saya. Terus saya yang paling rutin itu adalah cuci dengan Aidam. Saya itu Aidamwati. Kalau Bu Ida kan Odolwati, saya Aidamwati gitu ya. Orang sakit apa aja dengan kulit Aidam gitu ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya sudah tahu kebenaran, tinggal diputuskan. Nanti kalau mau tahu harganya, tanya Mbak Arum ya. Karena kan nanti umpamanya ke Jakarta kan harus pakai ongkir segala macam ya. Jadi kita tidak spill harganya seperti itu. Nah, teman-teman, saya tadi sempat chat GPT ya. Ternyata dahsyat ya. Omset perkiraan untuk penjual ini ya, untuk apa? Sanitary pads atau pembalut di Indonesia itu per tahunnya teman-teman bisa bayangkan nggak? 3 sampai 5 triliun. Jadi daripada kita nyumbang untuk produk-produk yang itu bikin kita sakit, lebih baik kita beli Atomi yang nanti bukan sampah ya, tapi itu jadi PV gitu loh. Jadi kita nggak sakit hati. Kalau yang di luar udah bikin kita sakit gitu kan. YLKI aja demo, maksudnya tuh mereka kan ngesu ke Menteri Kesehatan. Takaran dioksid apa namanya pemutihnya berapa? Sampai hari ini loh teman-teman, 11 tahun diam senyap. Kenapa? Karena semua ditutup mulut pakai uang dari pabrik-pabrik itu. Bayangkan 3 sampai 5 triliun loh teman-teman. Itu angka yang mengerikan gitu kan. Lebih baik omset itu kita kasih ke Atomi. Iya kan? Apalagi di Atomi banyak ibu-ibu yang Bu Ida. Jadi kita bikin kaya Atomi gitu loh. Tambah kita sehat juga seperti itu. Jadi teman-teman alokasikan uang kalau ada yang punya anak cewek ya dibelikan seperti itu supaya ya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jangan sampai dia udah kanker serviks kita sudah stres. Oh, hemohim ini kok kayaknya sudah agak terlambat. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke, itu aja tambahan dari saya, Audi. Thank you. Wah, thank you Bu Ripka, thank you Bu Ida. Tadi barusan statement dari Bu Ripka yang bilang bahwa produk-produk yang kurang sehat itu berseliweran ya di masyarakat dan itu memperkaya satu pihak tapi merugikan banyak pihak. Itu jujur membuat saya kayak kebuka ya pikirannya karena ya juga ya kok mereka dengan leluasa gitu ya menyebarkan produk-produk yang nggak sehat kayak gitu. Mungkin ya kita yang di sini yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu produk ini baik gitu ya, aman buat kita jadi wajahnya ya. Kita jadi penyalur kebenaran ke orang-orang sekitar kita. Saya juga besok kayaknya kalau bisa ketemu sama teman saya mau share info ini sih. Jujur ketika misalnya Bu Rika bilang gitu kayak, iya juga ya,
Dan statement ini kayak dari saya SMA udah banyak beritanya gitu. Ada produk-produk yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dipakai, tapi masih sampai detik ini kalau kita ke supermarket, brand itu masih ada kayak gitu. Gitu. Jadi ya harapannya yang ada di sini yang udah tahu, ya kita share kebenaran ini ke orang-orang di sekitar kita. Gitu. Tapi saya jadi mau bertanya juga sih, Bu Ripka, kan ada brand-brand yang sorry ini dia bukan klaim, dia mengandung daun sirih itu loh. Nah, tapi kalau saya pakai, entah kenapa case-nya di saya setiap kali saya pakai brand yang berbeda ya, bukan Atomy, tapi mengandung daun sirih, itu tuh malah darahnya tuh kayak jadi stop. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gitu? Dan apa gitu? Apa yang menjadi penyebabnya? Kok bisa ada kandungan ini membuat ini case-nya ke saya ya, membuat mens saya jadinya berhenti kayak gitu. Siapa tahu tahu kayak gitu. Saya dulu yang waktu ke Jakarta itu ya sempat beli yang nggak tahu brand apa saya lupa ya itu ya betul-betul kapur apa daun sirih seperti itu. Iya, Kalau saya sih aman gitu ya meskipun aduh rasanya menderita gitu tapi karena hanya beberapa hari ya udah saya seperti berdamai saja daripada saya nggak ada yang pakai nampung pakai apa gitu kan orang nggak bawa gitu loh. Delala seperti itu gitu kan. Nah, kalau yang saya tahu ya Audi nanti bisa dites teman-teman yang punya pembalut di rumah itu nanti buka aja bagian dalam. Bagian dalam ini dibuka. Itu kan kalau yang di luar Wonder Jar itu ada satu lapisan yang ada yang warna hijau, itu merek tertentu. Itu keluarin aja, coba dibakar. Terus saya belajar ngetesnya gitu. Kalau Anda bakar itu seperti kertas yang kita bakar. Absolutely itu pasti pakai kertas. Ya, tapi kalau yang dia pakai pakai kapas, itu kalau kita bakar itu wanginya seperti lilin. Wanginya seperti lilin. Ya, nanti Hmm. suatu hari kita harus kalau ketemu ya Audi ya. Karena kalau dulu itu saya biasanya tes kayak gitu tuh langsung. Jadi kita bisa nyium itu benar-benar kertas yang bagian tengah itu ada satu lapisan. Ini kan kalau kayak pembalut gini kan sebenarnya yang paling sakti itu adalah bagian tengahnya itu yang menyerap darah kita. Ya, Hmm. kan dia ada 6 layer kan. Nah, ada Hmm. layer yang dimana dia menyerap darah kita itu paling maksimal. Kalau Hmm. dulu istilahnya namanya itu gel apa gitu loh. Nah, Hmm. itu yang kita bakar seperti itu. Cuman memang itu kita nggak bisa dijelaskan dengan ini ya. Jadi intinya begini, kita tinggal di negara yang dimana uang berbicara. Ya, kita duduk bareng-bareng, ini mumpung kita tahu kebenaran, daripada seperti kata Audi, kita menyumbang, kan omsetnya ngeri loh teman-teman, 3 sampai 5 triliun. Itu sudah bisa beli berapa rumah jompo ya Bu Ida ya. Iya kan? Dan mereka itu nggak bisa ditutup. Brand tertentu itu sampai hari ini Dek. dan why tidak ditutup? Ya kan pasti ada kong kali kong Hmm. gitu loh. Karena omsetnya tinggi gitu loh. Jadi kembali lagi Audi, kalau memang kita ya harus datang mens, ya memang harus keluar dong. Masa kalau pakai pembalut malah nggak keluar, itu kita harus tanda tanya besar gitu loh. Atau solusinya bisa ini, kalau teman-teman sampai, aduh susah banget jadi aku nggak punya duit buat beli Atomy, aku cuman pengen tuh beli spirulina kan kita setiap orang punya keuangan yang terbatas. Pakailah yang sekarang banyak beredar itu kain. Cuman Anda yakin mau pakai kain yang dimana kita pergi kerja setiap sejam cuci gitu ya, dan itu darah. Saya beli loh, tapi saya nggak jadi pakai. Saya ngebayangin, waduh kalau saya lagi pergi di motor tuh lagi heavy flow gimana? Saya nggak beli itu sampai hari ini masih di dalam gerobak barang saya tuh. Karena saya waktu itu berpikir kan daripada karena kan ada rasa bersalah juga sampah dan lain ternyata memang itu nggak bisa. Akhirnya ya sudah dulu itu merek tetangga yang juga organik tetapi sekarang ada Atomy. Ya kan dan Atomy kenapa enggak? Kalau teman-teman mau, memang itu cuman hanya kayak kamu inilah nabungin uang satu gelas kafe di Starbucks lah untuk sekali datang mens gitu loh. Tapi kita sehat sampai nanti kita tutup sudah enggak mens lagi. Iya kan? Kenapa enggak gitu loh. Kalau memang bisa seperti itu. Jadi kalau Audi mau, nanti coba aja Audi pindah. Kalau kamu begitu pindah ke Atomy, itu harusnya nanti dia herbal-herbalnya atau dari Pure Day itu yang yang apa terbaru itu dia pasti akan menarik semua darah kita. Karena darah kotor itu kan harus keluar semua. Ya, makanya kalau lagi mens, tambahan ya teman-teman, lagi menstruasi, kalau Anda sakit perut, saya kemarin baru belajar dengan Ibu Wiwit, kalau Anda yang sakit banget, itu boleh minum hemohim sama pome.
Kemarin Wiwit Mbak Wike bilang ke aku, oh bagus ya pome. Jadi pomegranate bisa bantu. Jangan beli merek Katit di luar gitu ya, atau merek yang menahan sakit itu lama-lama Anda jadinya bukan sembuh, malah jadi Hmm, semakin sakit hmm, seperti itu. betul. Terus kita kan juga punya koyo. Kalau lagi datang itu sakit ya sudah tempel aja koyo. Tambah lagi satu, ini pengetahuan umum, ini Singapura sudah disosialisasikan, cuma kita di Indo tuh kurang. Ketika Anda datang mens, please jangan minum es. Please jangan minum teh. Teh membuat darah kita semakin encer. Artinya kalau semakin encer, boros dong pembalut gitu ya. Ya, jadi jangan minum teh, jangan minum es. Bersoda juga please jangan. Kopi nggak apa-apa. Ya, yang hangat-hangat. Karena ketika kita mens, ternyata kalau kita minum dingin, itu kan harusnya luluh ya. eh, Sel telur kita harusnya sel telur ya betul ya harus luluh dari dinding rahim kita tuh karena dingin dia itu ngerak. Sekarang sering nggak sih dengar orang ada miom, ada kista. Lah itu salah satunya mungkin dari itu. Sakit terus minumin obat-obatan ya toh. Terus minum-minumin dingin. Lah itu lama-lama penyakit yang di area tuba falopi, daerah rahim itu udah complicated. Kalau teman-teman masih ingat, kita belajar biologi itu kan sebenarnya liang senggama kita tuh pendek banget, cuma 7 cm atau 6 saya lupa. Jadi kuman itu tuh masuk keluar itu tuh sangat leluasa. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki itu di sentuhan itu beda, semua di luar. Kalau kita semua tuh ke dalam. Jadi kita memang didesain untuk ekstra. Ekstra untuk take care gitu ya. Bukan hanya kita wanita. Anda yang memiliki istri yang masih mens, anak-anaknya masih mens, itu diarahkan ya. Terus tambah lagi kalau saya lagi mens itu saya cuci pakai Aidam, Audi. Kalau pas pergi itu saya bawa. Kan kadang-kadang kita bisa kelupaan ya bawa untuk ganti. Ya udah setiap pipis saya cuci pakai Aidam itu. Ya, jadi kalau cuci pakai Aidam pun pakai tips, jangan langsung cepet-cepet dicebok, itu juga ada minnya loh teman-teman. Ada min. Jadi rasanya tuh dingin-dingin mentol gitu. Cuma sebentar aja sih. Nah, jadi itu senjata kalau mama kita lagi datang hari baik gitu ya. Nah, kita pakai pembalut atomi dan juga kita cuci pakai Aidam ya. Tambah lagi supaya hemohim sih. Kalau keliengan kan karena ada orang ya datang mau mens, aduh perut sakit, pusing lah itu H-2 sebelum mens. Udah hemohimnya diminumin rutin. Itu pasti Anda ketika mens itu nggak terlalu jeglek gitu ya. Tensi darahnya seperti itu lebih menolong. Itu sih dari keponakan saya dia kalau mens itu kan sakit. Jadi dia minumnya hemohim tertolong seperti itu. Ya, itu aja Audi. Oh, mungkin tambahan ya sedikit teman-teman ya. Seperti kopi juga ya, kopi yang dijual di pasaran begitu merek ABC itu dan seterusnya, bukan merek ABC aja ya, A, B, C dan X sampai Z ya. Nah, itu kita sering tanpa sadar minum kopi itu sebenarnya yang bukan kopi yang Anda minum, tapi hanya flavor aja atau perasa begitu ya, essence seperti itu. Artinya Anda sebenarnya lagi dibuai dengan dibuai dengan rasa saja. Sama seperti saya rasa seperti pembalut. Ternyata pembalut-pembalut itu sekalipun mungkin dia menjual dengan kalimat ini ada sirihnya. Sirih itu bagus seharusnya. Ya, tetapi mungkin dia bukan sirih yang sesungguhnya, tetapi aroma saja atau apa itu namanya? Kayak parfum begitu ya, supaya ketika kita menstruasi tidak tercium bau yang tidak enak seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau saya membaca juga dari ChatGPT ya, sebenarnya kalau yang sering membuat itu seperti apa namanya masalah di area vape kita itu salah satunya itu karena kita memakai pewangi sintetis ya, itu yang digunakan untuk menutup bau darah. Lalu yang berikutnya adalah itu banyak kandungan dioksin sama klorin ya. Dioksin sama klorin itu bahaya sekali. Itu pemutih ya, pemutih yang jangka waktu kalau ketika kita pakai jangka waktu panjang itu bisa membuat kanker ya. Kemudian bahan plastik juga. Nah, teman-teman coba dilihat ya, pembalut itu kadang ada yang ada plastiknya seperti itu. Nah, artinya apa? Itu semakin diemplep
tahu nggak diemplop itu bahasa Jerman ya, bahasa Jermannya diemplop itu dibekap, dibekam begitu ya, nggak diberikan kesempatan untuk bernafas kulit kita, sehingga membuat suhu kita itu naik ya, suhu area V-nya itu naik dan menjadi lembabnya itu kebablasan ya, kebablasan. Nah, kalau sudah seperti itu maka bakteri akan banyak sekali di situ. Ya, akan banyak sekali di situ. Nah, jadi teman-teman, ayo kita semuanya, karena kita itu di Atomi kan tidak disuruh jualan ya, tetapi di Atomi kita cerita tentang kebaikan ya, satu kebaikan produknya ya, fungsinya yang bagus, kemudian edukasilah untuk masyarakat teman-temanmu yang terdekat ya, yang terdekat, kasih kabar baik ya. Hati-hati ya, jangan gegabah memilih produk untuk kita investasi tubuh kita sampai Tuhan panggil ya. Kalau saya suruh memilih, kalau bisa memilih dipanggil Tuhan dalam kondisi sehat ya, udah panggil aja sekarang gitu ya, nggak usah sakit-sakit gitu loh. Nah itu kan sebenarnya adalah investasi ya, investasi. Penyakit kita adalah investasi dari gaya hidup, pola makan, gaya hidup, ya tidurnya seperti apa dan seterusnya. Bagaimana kita memanage stres kita, capek kita dan seterusnya, termasuk dalam penggunaan produk-produk ya. Nah, teman-teman, luar biasa itu Paksunya Ripka, luar biasa sekali. Pak Wendy ini luar biasa ya. 1001 laki-laki seperti itu. Itu kan cuma dibuang, buang-buang duit ya. Ada yang seperti itu loh ya. Seperti itu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, ini bapak-bapak di sini ada Pak Gultom, ada siapa lagi? Pak Yosep. Pak Yosep ya, Pak Yusran ya, ada Selo ya, harus cintai. Ada Johan. Ada Johan, Bu. Oh, Johan, calon istrimu calon ya, istri. Iya, cintai ya. Kenapa? Loh, Anda kalau mencintai istri itu ya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dicintai kan begitu ya. Jadi jangan pelit ya. Memang biaya hidup wanita itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau Anda nggak siap ya nggak usah menikah. Ya, jangan egois ya seperti itu. Jadi luar biasa ini. Saya akan serukan ya bahwa ayo kita berperang melawan laki-laki. Tidak ya teman-teman ya, tidak ya. Jadi intinya ayo sama-sama belajar bahwa memang secara secara alami wanita itu memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nggak usah sampai skincare lah ya. Kebutuhan pokoknya saja dia udah jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ya kan? Coba dari baju aja. Laki-laki cukup celana dalam, koloran sama kaosan. Perempuan masih pakai BH, kan gitu? Nah, itu dari pakaian loh, belum yang lain. Nah, artinya apa? Artinya kita harus sadar bahwa memang itu pokok buat perempuan daripada istrimu, calon istrimu, anakmu sakit. Kan gitu? Kita cegah seperti itu dengan menggunakan produk-produk yang luar biasa. Jadi teman-teman, hati-hati. Ya, sekarang ini sintetis itu luar biasa banyak sekali dan bagus sekali, termasuk daging. Ya, daging yang lapis-lapis kayak gitu ya, itu bisa dibuat sintetis. Contoh konkret adalah orang-orang vegan. Ya, orang-orang vegetarian itu mereka makan seperti daging, padahal itu bukan dari daging. Ya kan? Artinya apa? Teknologi mampu membuat itu, termasuk pada aroma atau ya pokoknya kandungan-kandungan yang sekiranya itu menguntungkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak aware dengan kesehatan, maka mudah sekali orang-orang itu tergiur karena harganya jauh lebih murah. Tapi investasi tubuhnya menjadi kacau ya. Oke, itu aja. Thank you. Banyak perisanya ya Bu ya. Perusahaan-perusahaan banyak mengandung perisa gitu ya. Benar sih. Mungkin yang membuat saya juga kayak kenapa ya setiap kali pakai pembalut yang ada aroma daun sirihnya itu, kayak saya ngerasa itu stop gitu loh Bu ininya, darahnya. Nggak tahu kenapa. Dan sekarang dikulas nih. Ya bisa jadi itu daun sirihan aja.
Iya gitu. Keren banget penjelasannya Bu Ida. Luar biasa. Agak mahal dikit tapi bagus buat kesehatan. Why not gitu ya. Agak ngilu juga kalau misalnya yang kita pakai sehari-hari ketika datang bulan adalah itu tadi hasil daur ulang yang kita nggak tahu dari mana ya. Kotoran-kotoran mereka mah yang penting cuan gitu ya. Nggak peduli mereka mau sakit ke apa sakit nanti tinggal ke dokter yang diuntungkan dokter kayak gitu. Sementara kita yang rugi. Good banget hari ini. Ini senangnya saya ya melihat materi-materi kita ini keren banget. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu, monggo silahkan. Mau sharing aja Mbak Audi. Boleh silahkan Ibu. Tadi saya dengar nama saya dipanggil. Muka saya sepotong ya. Silahkan Ibu Ike. Ceng ceng. Aduh gelap Ya, nggak apa-apa lah. Iya kelihatan makanya cantiknya. bengkak soalnya kurang tidur. Tetap Iya. cantik. Tadi seperti yang Bu Ripka bilang, apa salah satu cara kalau kita pas lagi haid, prosesnya sakit atau apa, itu minum minum itu apa pome, minum pome seminggu sebelum kita haid. Ya, bagusnya sih kalau setiap hari ya. Tapi karena pome itu kan nominalnya agak mahalan dikit gitu, ya. Jadi siasati aja seminggu sebelum haid sama pas kita lagi haid. Nah, itu dia akan sangat-sangat mengurangi rasa sakit itu. Mungkin ada hormonal yang ditekan di situ. Sama kalau saya minum ginseng. Nah, saya juga termasuk 11-12 seperti ciri Kak, yang banyak gitu. Padahal dulu tahun berapa ya? Saya lupa deh. Mungkin waktu itu hemohim belum masuk ke Indonesia. Saya sempat eh, haidnya itu hampir mati gitu. Haidnya hampir mati. Padahal umur belum ada 35 tahun waktu itu. Mungkin karena KB. Mungkin karena KB yang 3 bulanan, suntik terus-menerus, akhirnya jadi seperti itu. Nah, ini sedikit melenceng gitu ya. Tapi ada korelasinya sedikit. Nah, setelah itu saya minum hemohim, kemudian dia kembali lancar. Yang biasanya kayak Bu Ida cuma 3 hari terus habis. Kalau saya dulu hari pertama, hari kedua itu saya cuma bisa pakai 1 panty liner saja. Jadi menstruasi saya hanya sepenuh 1 panty liner. Ya, saya pikir aduh gila, usia segini aku sudah mau menopause. Hoax banget. Ternyata itu tidak, teman-teman. Itu efek hormonal. Nah, setelah ketemu hemohim, saya minum, puji Tuhan kembali lancar. Nah, di situ mulai ada masalah baru. Waktu itu karena itu banyak seperti Bu Ripka bilang, saya itu sehari bisa sampai ganti 5 apa 6 kali. Dan itu pakai yang besar gitu. Nah, sampai saya pernah pakai pembalut yang untuk orang melahirkan. Saking banyaknya. Jadi saya pakai itu dan efeknya apa? Gatel ya, gatel banget. Karena pembalut untuk ibu melahirkan itu dia betul-betul kayak kayak kapas yang bulat-bulat di dalam, yang mungkin kapas diisi di dalam apa ya, kain, terus aduh intinya nggak enak banget. Nah, setelah pakai itu pinggiran-pinggiran di apa di samping-samping itu kayak berasa gatel ya, gatel dan seperti kita eh, biduran, biduran. Itu mau pakai apa gitu. Akhirnya pakai air sirih, tapi cuma bertahan sebentar. Nah, akhirnya ketemu pembalut yang agak eh, berbau-bau tadi, ada sirih-sirihnya. Saya pakai itu, tapi tidak ada yang besar waktu itu. Tidak ada yang besar dan itu harganya mahal ya waktu itu kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya ketemu di Atomy, tapi saya nggak tahu kalau kalau dulu Atomy punya itu apa pembalut yang besar itu. Eh, Pakailah saya itu. Saya pakai yang medium dulu. Saya rasa gini, kok enak ya? Jadi ketika selesai pakai pembalut lain, pindah ke apa
Atomi punya yang medium itu enak. Jadi kalau gimana ya? Mungkin waktu itu saya berspekulasi ya, hemat gitu, hemat ya, jangan ditiru ya teman-teman, hemat. Pakai dulu tuh yang biasa-biasa aja gitu. Kan mahal nih punya Atomi, mana jauh lagi waktu itu belum ada Just Tipper ya. Jadinya eh pakai yang itu dulu. Nah, tapi gatel teman-teman. Itu seperti kayak eh biduran di pinggir-pinggir di sela-sela, dan itu bisa bertahan sampai seminggu. Bayangin, kita lagi dapet lagi situasi basah, gatel, enggak enak banget gitu. Nah, akhirnya pakai yang ukuran M, dan begitu dipakai, cus gitu rasanya. Rasanya maknyus, dingin, anget, terus gatalnya tuh kayak digarukin gitu. Betapa senangnya gitu ya. Jadi setelah selesai haid pun, karena sisa-sisa gatal itu masih ada, saya tetap pakai. Jadi eh, belum 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 beli panty liner waktu itu. Jadi yang ukuran M itu saya pakai sehari-hari untuk mengurangi rasa gatalnya itu. Dan itu memang benar-benar bagus. Saya pakai sekitar 2 sampai 3 hari, uh, mulai membaik terus. Nah, dan saya juga pakai ini ini untuk yang menuju masa-masa peri-peri meno-meno ya, itu kan ada tuh sekitar 2 atau 3 tahun atau 5 tahun menuju perimeno itu. Ini sangat membantu sekali. Ada lendir berlebihan atau cairan berlebihan di rongga kewanitaan kita itu yang bisa menimbulkan masalah. Pakai ini bagus. Tambah panty linernya, ya. Jadi panty linernya Atomi kita pakai. Ini mengeluarkan dari dalam itu untuk mencegah. Saya punya teman, dia punya kebiasaan buruk, suka pakai celana ketat ketika kami waktu itu masih SMA. Mungkin anak-anak kita ya, terutama yang perempuan, mungkin dianjurkan pakai celana ketat ketika mereka menggunakan rok di sekolah. Karena nanti CD-nya bisa kelihatan gitu ya. Nah, teman saya itu punya kebiasaan pakai celana ketat sampai besoknya lagi. Jadi dia tidak pernah melepas. Maksudnya dia ganti, tapi dia selalu pakai itu di rumah. Jadi tidak ada sirkulasi udaranya. Dan dia mulai mengalami keputihan, mulai mengalami keputihan yang biasa sampai di usia sekarang itu dia sudah mulai karena keputihannya yang parah itu sudah mulai kayak maaf apa ya, eh seperti jerawat atau apa gitu atau ketombe, itu. Dan dia baru mau menggunakan Aidam. Ketika saya bilang gini, kamu kan uangnya banyak ya, kenapa sih ini aja nggak mau gitu? Betul sekali, Pak Weli tadi tuh sayang banget sama istrinya. Mendingan tidak usah skincarean, tapi bagian bawah itu dirawat baik-baik. Karena bagian bawah itu kalau sakit, jerawat, jerawat satu aja, jerawat di bagian bawah itu rasanya luar biasa. Benar nggak ibu-ibu? Kadang-kadang ada ya suka kayak gitu. Apalagi neng jero pump gitu ya. Oh, itu sangat tidak nyaman. Nah, kalau kita punya uang dan kita tahu ini bagus, kasih kasih untuk diri kita sendiri, apresiasikan diri kita sendiri. Ini harganya berapa sih ya? Sekitar kurang lebih naik turun 600 kali ya, tergantung sponsor masing-masing, leader masing-masing. Tapi ini bisa dipakai untuk 45 hari. Artinya kalau kita mau irit-iritan, ya udah langkain aja sehari satu. Berarti kan 90 hari. Artinya itu sudah 3 bulan. Dan itu benar-benar bagus. Kita dapat dari sini bersih, nyaman. Kalau masih punya suami, masih bersuami, itu juga investasi buat mereka. Betul nggak teman-teman? Makanya Pak Weli, dia benar-benar investasi buat istrinya. Saya juga sayang sama suami saya. Jadi saya beli apa saja terserah kamu deh, gitu. Dia tinggal bayar nanti. Iya, gitu ya teman-teman. Jangan lupa kebiasaan buruk kita menentukan investasi tua kita. Jadi jangan pelit sama bagian bawah. Pakai aja itu, ya.
kasih. Oke. Intinya jangan pelit ya, Bu Wit. Harus berani keluar bayar harga untuk kesehatan. Khususnya area itu. Itu area yang paling sangat penting, walaupun paling tertutup, tapi yang paling penting. Ya, jadi jangan lupa investasi. Salut sama Pak Willy juga, keren. Semoga banyak suami-suami yang lainnya juga aware terkait itu. Oke, terima kasih buat sharingnya, Ibu. Next, adakah yang ingin mau testimoni atau mau bertanya? Monggo, silakan, kita masih ada waktu. Saya lupa Mbak, nambahin sedikit, baru keinget. Boleh, boleh Bu Wike. Saya punya satu kebiasaan ketika haid. Dulu itu saya diajarkan untuk mencuci pembalut. Iya benar kan? Ternyata mencuci pembalut itu tidak boleh sama sekali. Karena darah-darah kotor bisa jadi ada bakteri dan itu nanti bisa berceceran kemana-mana. Nah, waktu saya pakai pembalut merek lain, itu langsung saya gulung, cuma saya tutup aja. Itu dia masih keluar bau. Bener-bener ada baunya gitu. Tapi semenjak pakai pembalut Atomy, itu dia tipis, tapi itu banyak. Saya kan banyak ya, bisa keluar seperti Ciripka tadi. Tapi itu dia bisa merata. Dia bisa merata. Dia menyebar di seluruh area, tidak menggelembung-gelembung. Nah, itu ketika saya gulung, itu kering, tidak ada gumpalan air, cairan gitu. Dan ketika disimpan atau dibungkus itu tidak mengeluarkan bau sama sekali. Jadinya, wah ini yang saya suka nih. Karena bau dari pembalut itu kan sangat tidak nyaman sekali. Iya, begitu. Itu tambahannya. Terima kasih. Wow. Jadi nggak boleh dicuci sama sekali ya Bu Wike. Lebih bagus digulung aja pakai plastik hitam kayak gitu ya. Oke, mantap. Nah itu juga kalau misalnya pakai pembalut yang lain ya nggak tahu ya. Baunya udah sampai kemana-mana. Apalagi kalau misalnya di mall, di kantor itu kan semua pada gulung ya. Taruh di tong sampah. Kalau semuanya baunya amis kayak gitu kan nggak enak ya. Jadi ya sekaligus kita juga memberikan kenyamanan untuk orang sekitar kita. Jadi pakailah pembalut dari Atomy ya. Secara tidak langsung ya, karena udah terbukti. Ya. Oke, terima kasih Bu Wike buat tambahannya. Ada lagi mungkin yang ingin memberikan testimoni? Oh, yang ingin bertanya? Bapak-bapak juga boleh. Monggo silahkan. Itu di chat ada yang tanya. Oh, baik. Oh, ada yang bertanya. Putri Kusumiati, kapan Audi? Oke. Oke, Bu Wike itu apa ya yang diminum dari dalam? Ya, boleh Bu Wike? Silakan. Yang diminum dari dalam. Oh, yang diminum dari dalam itu tadi sudah dibilang sama Bu Ripka, namanya W Inner Balance. Jadi probiotik, tapi yang khusus untuk wanita. Yang khusus untuk wanita yang dia bisa bakteri baiknya itu bisa menjangkau sampai ke dinding-dinding mulut mulut bawah. Apa tadi itu namanya? Tuba falopi sampai rahim Ah, juga Cibicu. Jadi untuk sana lebih fokus ke sana. Iya, iya. Nanti Berarti tak orang posting. orang menopause boleh minum dong ya. Oh boleh, boleh, boleh boleh. Ci. Kan di bawah situ tetap harus sehat dong. Iya, iya. Justru kayaknya boleh minum wajib ya, Bu Ida ya. Karena kan orang yang udah menopause itu kan hormonnya tidak stabil, jadi bisa naik, bisa turun, keasamannya juga kita tidak tahu. Iya, iya. Lebih bagus ya. Iya. Teman-teman, mungkin saya tambahkan ya, yang wajib kita minum setiap hari minimal apa sih? Satu, probiotik, ya. Dua, karena probiotik ini dia semua penyakit banyak sekali ya berapa persennya itu tertinggi itu
karena makanan, ya, karena makanan yang diasup oleh mulut kita. Ketika ini saluran cerna kita kotor, maka nutrisi yang seharusnya diserap oleh tubuh kita dimakan sama bakteri. Nah, habislah, kita tinggal ampasnya, kan gitu. Nah, bakteri ini dimakan akan diusir, ibaratnya dimatikan, dihancurkan oleh bakteri baik. Ini bakteri jahat ya, yang makan nutrisi kita. Nah, bakteri baik inilah yang ada di probiotik. Yang kedua, hemohim. Kenapa Dokter Teresa itu setelah menyampaikan di mana? Di Atomi Indonesia waktu Sukses Academy, kemudian beliau menyampaikan di luar itu ada seminar lagi di tempat lain, di timnya mereka, begitu ya. Beliau mengatakan apa? Dia ahli imunologi, ya, ahli tentang tubuh kita, imun, ya, ketahanan tubuh kita, ya. Dia tidak pernah minum obat-obatan. Bagaimana dia mengenali apakah tubuh dia baik-baik saja atau enggak itu dengan bercermin. Setiap pagi terutama dia melihat, cek dari matanya, ya, dari pupil mata, warna ini muka kita dan seterusnya. Dia bisa melihat bahwa tubuhnya ini memberikan signal yang baik atau enggak, gitu loh. Nah, setelah tahu signal baik sama enggak, maka yang dia perhatikan itu makanan terutama, ya, makanannya. Nah, teman-teman, hemohim. Kenapa hemohim? Hemohim itu tubuh kita itu kan ada sel-sel, ya, sel-sel yang baik, ya, yang sel-sel yang mendukung untuk ketahanan tubuh kita. Nah, tetapi sel yang baik ini itu bisa baper, ya, bisa baper, yang dimana ketika ada bakteri atau virus masuk ke tubuh kita, dia kemudian melihat, wah ini sangat berbahaya, ya, ibaratnya kayak gitu. Ini bahasa anak-anaknya, ya. Wah ini sangat berbahaya, maka dia mengeluarkan sel imun yang berlebihan. Nah, makanya ada yang namanya autoimun, ya. Ya, sel darah putih dan darah merah ini udah gontok-gontokan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini gambarannya. Tapi ketika sel kita melemah, sel baik kita melemah, maka tubuh kita pun akan hancur, ya, akan sakit. Itu bahasa mudahnya lah. Nah, maka dari itu perlu yang namanya pengendali. Namanya apa? Apa namanya? Imunomodulator. Iya, imunomodulator. Jadi siapakah yang mampu untuk menjadi imunomodulator? Hemohim ini. Hemohim sudah benar-benar di research, ya, bahwa hemohim ini ada kandungannya sebagai, dia berfungsi sebagai apa? Imunomodulator tubuh kita. Dia mampu menaikkan, mampu juga dia menurunkan. Artinya contoh kayak gini, ya. Misalnya saya darah tinggi nih, tekanannya darah tinggi, ya. Berarti darah kita tinggi ya ininya, ya. Nah, hemohim dia mampu menurunkan supaya tidak tinggi lagi tapi ke batas normal seperti itu, ya. Tetapi untuk yang darah rendah, ya, seperti saya, dia mampu menaikkan supaya saya tidak rendah. Seperti itu darahnya. Ya, bahasa yang paling mudahnya itu. Lalu beliau mengatakan apa? Ini harus kamu minum setiap hari. Sampai kapan? Ada yang tanya gitu. Sampai kapan? Apakah ketagihan? Enggak ketagihan. Hanya setiap kita punya sebenarnya ada sel kanker atau sel apapun yang tidak baik di tubuh kita yang nantinya akan memicu ketika terjadi ketika kita stres berlebih atau makanan yang dihasup kita salah dan seterusnya, metabolisme tidak bagus, maka jeder muncullah autoimun, kanker, diabetes dan seterusnya. Makanya hemohim itu penting, teman-teman. Berjuanglah. Kalau teman-teman punya uang banyak, minumlah ini. Ya, nggak usah banyak lah, minimal bisa belilah sehari satu saja. Anda minum setiap hari, minimal begitu. Ya, saya puji Tuhan,
Sampai hari ini ya sakit-sakit, kalau kecapean ya wajar ya, karena tubuh pasti minta rehat ya seperti itu. Tapi ya puji Tuhan baik-baik saja. Untuk kolesterol dan lain-lain saya oke gitu ya. Kecuali saya mungkin lagi pas keluar kota begitu, kemudian rusuh banget, saya kemudian tidak menjaga, tidak minum hemohim, tidak minum omega begitu ya pasti sedikit naik, itu pun akan berasa sekali teman-teman. Biasanya saya kalau kolesterolnya sedikit tinggi begitu ya, mata ini berat sekali ya. Itu kita bisa punya indikator, masing-masing tubuh kita akan memberikan indikator. Nah, teman-teman lihatlah ya, apa yang oh, ternyata kalau rasanya kayak gini tuh kolesterol tinggi. Oh, kalau kayak gini apanya yang tinggi? Nah, seperti itu. Yang tidak baik-baik saja apa? Anda perhatikan di situ ya. Oke, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, keren luar biasa ya. Kita perlu ada probiotik, sorry, kita perlu ada hemohim. Kita benar ya, kita harus perlu ada juga probiotik. Ini harus ada setiap hari dikonsumsi supaya badan kita sehat selalu. Ya ini investasi jangka panjang. Kita lihat Ibu Ida udah umur segini ya, wajahnya masih kayak kelihatan looks like 35. 35 Bu Ida, Thank ya you. kan? Ya, saya teman-teman ya, tadi saya seharian setir bawa ibu-ibu untuk takziah begitu ya ke Temanggung. Pulang pergi ini baru pulang, makanya tadi saya izin ya, saya makan dulu, saya lapar gitu ya. Langsung Zoom begitu ya, saya belum mandi gitu loh. Nah, teman-teman, sebenarnya kayak gini nih itu investasi. Saya masa muda saya benar-benar saya berjuang untuk hidup sehat ya. Saya olahraga. Mungkin teman-teman boleh pegang nanti ya SIM-nya saya ya. Kenceng ya. Sekalipun sekarang saya kurang olahraga, bahkan sering banget nggak olahraga begitu ya. Tetapi semua apa ya, masa otot itu kan akan terlatih ketika kita sudah membentuk dari muda begitu ya, seperti itu. Olahraga cukup, vitaminnya, vitamin C cukup, probiotik, hemohim, plus jaga makanan juga ya Bu Ida. Sama minum juga, hindari Ya. minum-minuman yang berasa. Ya, makanan harus jaga, tidur yang sehat. Di Atom ini udah kayak ini ya seminar dengan dokter-dokter keren gitu ya. Tapi emang semua kita bisa jadi ahli kesehatan kalau kita tahu ya kebenarannya seperti itu. Keren sekali Bu Ida, thank you buat tambahannya. Pak Weli tadi sepertinya ingin menambahkan, monggo Pak Weli. Oh iya ya. Oh ya oke. Gini, ingin sedikit nanggapin tentang sirih itu ya, tiba-tiba terus mensnya berhenti. Itu saya jadi ingat tadi ketika Audi cerita itu kan ada yang saya singgung di apa Zoom yang lalu ya. Kan ada itu untuk menghilangkan bau ketek ataupun biar keteknya nggak basah gitu kan. Itu kan ada biasanya deodoran yang ada anti respiran. Itu membuat kulit kita itu dikasih lapisan plastik. Itu ya bisa juga dipakai biasanya orang mau ditato. Katanya juga pakai itu. Jadi supaya nggak berdarah ketika ditato gitu. Jadi segala sesuatu yang menghentikan proses alami, menurut saya kok nggak baik gitu. Jadi nggak normal. Misalnya kalau menstruasi itu 3 hari, 4 hari, atau bahkan seminggu gitu ya. Gara-gara pakai produk tertentu hanya 2 hari. Bagi banyak orang mungkin gini, kalau mungkin dalam kondisi, oh dia pas mau kondangan atau dia artis mau ini terpaksa kan harus nggak boleh gitu kan, nggak mau ribet, ya itu sesekali sih nggak apa-apa. Tetapi kalau itu jadi kebiasaan hanya karena pengen tadi ya misalnya nggak pengen keringetan, nggak pengen bau ketek dengan cara seperti itu kan jadi nimbun gitu loh. Kan keringat itu kan sebenarnya salah satu sekresi yang memang mekanisme tubuh Alami. itu membuang racun gitu. Demikian juga tadi itu namanya aja darah kotor. Malah disimpan kan, karena belum tuntas sudah berhenti, prosesnya dihentikan. Jadi itu sangat berbahaya gitu. Saya nggak rekomendasikan sih, kalau yang model produk-produk seperti itu saya nggak rekomendasikan. Itu harus tuntas gitu ya, harus dibuang sampai selesai gitu dan bersih. Itu satu. Terus yang kedua, tadi saya sempat googling ya, bukan googling sampai sekarang pakai chat GPT gitu. Jadi ternyata di Indonesia itu kasus kematian ya, kematian ini. Jadi bukan sakitnya tentu lebih banyak. Kasus kematian karena kanker serviks itu ada ini tahun 2022 ya di bukan IARC gitu.
Jadi lembaga yang meneliti itu angkanya itu sampai 20.000 tahun 2022 ya. Ini 20.708 orang yang meninggal tahun 2002 akibat kanker serviks. Saya kalkulator, itu tak bagi 365 sehari itu 50,6 wanita di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Ya, artinya kalau jadi setiap setengah jam, rata-rata setengah jam ada yang meninggal gitu kan. Kan 24 jam tuh. Kalau sehari 50, berarti setengah jam ada yang meninggal karena itu. Tentu kasus itu akan meninggalkan duka ya kalau dia masih di bawah umur. Tapi rata-rata kanker serviks kan biasanya di atas 30. Itu akan ada suami yang kehilangan istri atau anak-anak yang masih remaja atau mungkin lagi kuliah kehilangan mama mereka. Itu adalah sesuatu fakta yang menyedihkan. Dan biasanya kan kanker serviks itu kan nggak tiba-tiba sakit seminggu meninggal kan enggak. Itu kan sakit yang lama gitu loh. Ya, sakit yang lama bisa menahun, sudah lama akhirnya tidak bertahan, ya sudah, akhirnya di kemoterapi itu prosesnya juga sangat menyiksa. Jadi sangat tinggi loh, ya. Angkanya itu sangat banyak di Indonesia karena apa? Tadi pengawasannya kan sembarangan gitu ya, sampai ada sekian banyak merek brand bisa beredar sedemikian rupa. Dan karena apa? Ini bisnis yang bagus sampai 3 triliun ya. Ya karena mungkin separuh lebih penduduk Indonesia kan wanita itu. Ya, itu kan penggunanya banyak banget. Nah, saya justru melihat ya teman-teman ya, saya justru melihat keberadaan kita di Atomi itu sebagai duta kesehatan loh. Mungkin kita akan disalah ngerti, lalu jualan, ya kamu biar laku produkmu, kamu dapat PV. Mungkin bisa disalah ngerti gitu. Ya memang kita dapat PV, tetapi kalau kita tahu ada nilai kemanusiaan yang ada di sana, ya cuekin aja, kita disalah ngerti nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau kita bisa mengedukasi ya teman-teman, kita bareng-bareng nih di sini mengedukasi. Ini kalau kita bicara tentang tadi ya, untuk keharmonisan keluarga, keutuhan rumah tangga gitu ya, nggak kehilangan ibu lagi gitu. Apa angka kematian akibat kanker serviks bisa ditekan dan sebagainya. Itu kan ini kan kayak misi kemanusiaan, tetapi juga sekaligus kalau kita bicara semakin banyak orang yang sadar dan menggunakan produk Atomi yang sudah mendapatkan berbagai macam sertifikasi, ini juga potensi bisnis yang bagus banget loh. Kita bisa memindahkan separuh aja. Syukur-syukur nanti Atomi akhirnya produk ini sudah bisa langsung check out di Indonesia. Ya, wah itu kan artinya apa? Orang yang kita edukasi dan nanti mereka merasakan ini pentingnya seperti ini, sudah mulai pola pikirnya berpindah gitu ya. Sudah, dapat pencerahan. Ini pasar yang bagus banget gitu. Mungkin awalnya kita membabat alasnya susah karena orang sudah terbiasa yang penting murah toh dibuang dan sebagainya. Kita melawan banyak mentalitas yang tadi tidak memperhatikan, jadi lebih memperhatikan yang di luar ya, wajah perawatan seperti itu. Tapi kalau kita terus gigih, kita terus nggak nyerah, kita mengedukasi mereka, ini juga tadi ya selain masalah untuk kesehatan, tapi ini juga bagus banget untuk kalau orang itu tersadarkan dan nanti dia mulai melakukan yang sama. Teman-teman di sini aja yang ibu-ibu pasti setelah ikut sesi ini kan, oh iya ya, gimana caranya supaya nanti ini lebih penting. Nah, nanti kita tularkan lagi. Pasarnya gede banget. Kan kita hanya mindahkan pasar yang sudah ada, yang selama ini mereka dapat produk abal-abal, ya ke sana, ke produk yang memang bisa memberikan pertanggungjawaban dan diterima secara internasional gitu. Jadi pasarnya bagus banget gitu. Dan penggunanya kan tentu masih sedikit sekali, apalagi kan sekarang masih harus PO Korea gitu. Tapi kita membabat alas dulu gitu. Kita kenalin, agak susah memang, agak mahal. Nah mungkin untuk teman-teman yang circle-nya itu menengah atas, tentu mungkin lebih mudah ya, karena mungkin mereka punya daya beli ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Tapi untuk yang mereka yang masih sulit, ya apa boleh buat ya. Mungkin masih ada kesulitan ya. Tadi ekstrimnya dulu memang pernah itu ya, Rika beli yang pembalut yang dari kain itu masih saya ingat juga gitu. Kok kayaknya ribet banget, agak gimana gitu kan. Karena saya departemen kesehatan, kebersihan, saya departemen cuci-cuci di rumah itu. Saya menteri cuci-cuci gitu kan. Ya, ya ya mungkin pakai itu ya, itu mungkin lebih repot tetapi ya untuk jangka panjang kan lebih aman gitu. Atau setidaknya kalau mau yang di Indonesia ya pakailah produk yang sudah memang aman walaupun tidak dapat PV ya. Yang penting apa ini kan lebih bagus ya untuk aset jangka panjang dan berharap kerjain bisnisnya Atomi baik-baik supaya dapat bonus dan supaya bisa beli ini gitu loh. Supaya bisa beli Atomi apa ini sanitary pad-nya.
gitu kalau yang masih kesulitan. Itu aja sih. Jadi satu pokoknya ini bisnis apa untuk kesehatan misi kemanusiaan, dan kedua karena ini pangsa pasarnya sangat gede dan selama ini hanya dikapitalisasi tanpa satu apa pertanggungjawaban yang apa bisa diuji secara lab dan sebagainya. Ya sudah, kita berperang aja dengan mereka, berperang dan tanda kutip ya, berkompetisi, kita edukasi teman-teman kita, circle kita supaya pindah ya. Ini ada sesuatu yang bagus, investasimu jangka panjang dan seterusnya, dan kita bisa dapat PV. Mungkin disalah ngerti, udah hajar aja terus. Kalau dia tolak ya kita skip ke yang lain, skip ke yang lain gitu. Pasti ada kok nanti yang akhirnya setuju dan akhirnya lihat gitu. Kasih videonya ini misalnya gitu kan, mereka bisa lihat sendiri dan seterusnya. Kalau perlu suruh googling sendiri ya. Kanker serviks tadi itu kematian 20.000. Memang mungkin semua tidak disebabkan karena itu ya, bukan melulu semua karena pakai apa pembalut abal-abal, bukan. Ya ada penyebab lain, tetapi kan ada penyumbangnya. Ya tadi sudah dikatakan di YLKI itu dokter itu ada salah satu penyumbangnya karena tadi sudah diungkep gitu ya, ketutup, nggak bisa bernafas, jadi akhirnya lebih panas dan ya meracuni dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Weli. Saya malah baru tahu ya, ternyata ada kandungan yang bisa menghentikan ini. Memang harus perlu banyak edukasi juga ya kitanya gitu. Itu lihat aja kalau di apa minimarket apa ada yang anti respiran. Itu pasti nggak akan keluar keringetnya. Cobain aja. Dipakai gitu, dikasih di ketek atau yang area bisa biasa keringetan ya, kita olahraga tangan atau di lengan sini kan biasa ada keringat kan. Kasih aja di situ. Seret, seret. Keringetnya nggak akan keluar karena ditahan. Kayak itu ada lapisan plastik gitu. Lapisan anti air di situ. Wangi sih atau nggak bau ya karena racunnya nggak keluar gitu. Ditutup gitu. Keteknya bajunya nggak kelihatan basah, nggak belang gitu. Ya kalau untuk penampilan hanya dinilai orang lain, emangnya orang lain akan happy atau membantu kalau kita kena kanker? Enggak kan? Betul. Ya tapi memang repotnya karena Indonesia itu kan dicuci otak sama iklan, ya kan? Ya yang penting bajunya nggak basah, yang penting nggak bau, ya gitu. Jadi lebih kita tuh diajar untuk peduli apa kata orang gitu. Yang bukan untuk kepentingan kita sendiri. Padahal orang-orang itu juga nggak peduli loh kalau kita jadi sakit. Ya paling mungkin kunjungan gini-gini. Tapi gara-gara itu ya sistem edukasi kita mencari penilaian dari orang lain, sehingga mudah sekali jadi korban iklan. Kita mau masuk apa ya, memiliki lifestyle yang hanya untuk menyenangkan orang lain gitu. Tapi malah justru mempertaruhkan kesehatan sendiri. Gitu. Ya. Keren banget. Terima kasih Pak Weri buat edukasinya. Iya, ya. Harus banyak-banyak googling ya. Saya termasuk orang yang kemakan iklan nih. Kalau misalnya lihat produk-produk itu, oh iya, begini-begini, beli gitu. Ya orang Indonesia ya, memang minim literasi. Semoga segera bertobat saya dan semuanya di sini. Terima kasih Pak Weli buat edukasinya, Bu Ripka juga, Bu Ida. Next question, apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan testimoni? Boleh. Atau memberikan pengalaman? Boleh Bu, Ibu Tri. Silakan Ibu Tri. Saya mau tanya itu yang dipakai sama Ripka itu memang ada kayak sensasi dingin-dinginnya. Soalnya yang pakai anak saya nggak pernah pakai sih. Sensasi dinginnya ada atau enggak ya? Kalau yang hijau itu ada, Ci. Yang herb ini ada. Yang herb ini kan kita punya 2 macam tuh, Ci, Wicu. Yang ini yang herb. Ini ada. Aku suka Itu ini. ukurannya L, M, N. Ada yang large, ada yang medium, sama penti. Dia cuma 3 ukuran ya, Ci. Nah, yang satunya lagi, yang terbaru, itu ada 4 ukuran dia. Kalau yang biasa itu yang harganya berapa ya? Ini lebih murah, Ci, daripada yang ini. Tadi yang herb itu tuh lebih mahal. Yang pure day, yang sun apa? Aduh, aku lupa ya. Pure day yang satunya lagi itu lebih mahal, Ci. Yang daya serapnya itu lebih kuat. Kalau menurut saya ya, sama-sama kuat sih. Cuman itu
tadi kan sudah dibilang ya waktu dia cetak itu ngepas ke bagian bottom kita gitu loh. Pantesan itu bagian pantat itu dia lebih kuat seperti itu. Jadi sama-sama bagus sih. Cuman lebih ekonomis harganya dibanding yang Pure Day gitu. Kalau Pure Day itu kayak makan nasi Yang padang. pure day deh. Soalnya pernah pakaiin ke Joen tuh pakai yang pure day. Dia bilang Oh, nggak ada dingin-dinginnya. kalau Pure Day nggak ada Tapi Ci. yang ada Itu dingin-dinginnya. yang ini pasti yang herb ini, yang herb day, yang herbal ini, herb day namanya. Bagus Ya, itu kalau Johan dari muda pakai ini, Ci. ya, Mm-mm. ya mau cari yang ada dingin-dinginnya. Dia suka Oh, yang oh. dingin-dingin. Nanti Kak kasih Cici link itunya ya, Ci ya, yang apa tuh yang ada list harga itu. Itu ada di Oh, situ. ya, Hmm. ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Tri. Oh iya kesaksian. Joen Hmm. pakai bilang lebih nyaman sama kalau dipakai nggak bunyi kresek-kresek katanya. Kalau yang biasa dibeli di toko kan bunyi kresek-kresek. Iya, berarti Iya, Cici sudah menyelamatkan Johan dari ini. Ya iya kita nggak tahu ya Ci namanya orang sekarang daya tahan tubuhnya wis ngendi-ngendi iya, nyerang iya. gitu. Minimal Iya, dari pembalut sudah tertolong dulu seperti itu. Kalau iya, bisa nanti habis buka gitu ta Ci, ditaruh di stoples Ci. Ojo di rel kayak gitu. Kan ini iya, bisa iya. dibuka cakep gini. Tapi ini sayang kalau dia sobek nih tadi baru tak buka, tak masukin udah sobek. Ini bisa tak masukin stoples, stoples yang kerupuk supaya nggak melempem itu loh. Iya, iya, Supaya iya. minnya nggak hilang. Tak masukin di Iya. situ. Mm, Sama sayang aja kalau dia nyerap iya. kotoran-kotoran dari kamar kita kan. Mm. Seperti itu. Jadi masukin ke itu aja, ke stoples. Oke, thank you. Yuk, sama-sama, Ci. Terima kasih Bu Rika, Ibu Tri. Oke, ada lagi Kak yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan kesaksian? Kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum kita close. Ya, pokoknya jangan lupa kita kasih edukasi ya buat orang lain, benerin kata Pak Willy tadi. Kalau mereka ngerasa bahwa oh kita tujuannya kemana nih, mau jualan nih, eh kesampingkan pikiran negatif ya. Kita berpikiran positif dulu. Saya juga kalau di kantor kadang misalnya tentang skincare ya, teman-teman saya, dia pasti ngomong gini, lu marketingnya Tommy ya, lu siapanya Tommy nih gitu. Enggak, aku bukan marketing, itu juga nggak dapat apa-apa. Aku tetap kasih tahu ini bagus. Aku dulu pakai brand ini. Di bodo amat apa kata orang kayak gitu. Kita kan ngomong berdasarkan apa yang udah kita pakai ya, kecuali kita belum pakai tapi kita ngomong sana sini kan ya orang juga menilainya mau jualan ya kayak gitu. Gitu. Oh, nggak peduli kiri kanan tentang ini berkaitan dengan kemanusiaan. Gitu. Oke, kalau tidak ada, apakah ada yang mau memberikan kesaksian lagi, memberikan pertanyaan, atau mau ditambahi dari Bu Rika, Pak Willy, sama Bu Ida? Kalau tidak ada, nanti kita close loh ini. Oh ya, Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk absensi dan evaluasi bisa diisi di link yang ada di kolom chat. Ya, seperti itu. Baik. Bu Lydia kok hilang suaranya apa karena saya sedang di jalan? Suara saya aman ya, Bapak Ibu? Terdengar bukan? Aman, aman, Audi. Oke, Suaramu kedengaran. aman. Kedengaran. Mungkin karena Ibu Lydia lagi di jalan. Oke. Aku boleh deh, Kak. Boleh dong, Halo, Misi. halo. Oke. Boleh dong, Michelle. Iya. Aku dari tadi bingung sih sebenarnya mau ngomong apa karena udah diomongin semua ya. Jadi kayak kalau aku sih ya semuanya tadi luar biasa sih. Maksudnya kayak aku juga terbuka juga, maksudnya kayak diingetin juga dan apa namanya sebenarnya nggak sampai kepikiran sampai situ ya. Maksudnya
ya udah pakai aja, yang penting aku juga udah pakai sih Hub Day ini itu. Ini bisa aku juga titip mama pas apa namanya, SA ini jangan lupa juga buat ikut SA ini ya, ODS, karena di situ kan kita juga apa belajar produk-produknya dan juga kita jadi tahu gitu kebenarannya gitu ya. Dari tadi ngomongnya kebenarannya. Nah, eh, apa namanya? Mungkin buat teman-teman juga ibu-ibu ya, mungkin kesehatan tuh aku dulu sebenarnya kesehatan tuh aku nggak begitu ini ya. Aku juga sharing juga ke teman-temanku, aku tuh nggak suka minum vitamin gitu sebenarnya. Cuma gara-gara Atomi ini aku ketemu Atomi ternyata alami gitu kan. Karena aku dulunya mikir kalau minum vitamin, minum kayak gitu tuh bahaya buat ginjal gitu loh. Aku mikirnya gitu. Cuma sekarang gara-gara aku tahu Atomi, tahu kebenarannya ya, maksudnya kayak yang ini yang aman dan apa namanya, buat jangka panjang juga aman banget malahan gitu ya. Dan cuma Atomi yang bisa jamin apa namanya 100% herbal gitu ya. Ya udah akhirnya aku ya udah rutin gitu. Hemohim juga apa namanya perlu ya, karena kita kita nggak tahu kondisi di dalam nih gimana, kayak kita kan nggak bisa lihat organ di dalam ya. Jadi emang harus kita yang ngepush. Aku kadang-kadang juga ya mungkin nggak tahu ibu apa di sini juga ada yang males nggak gitu ya minum vitamin gitu, sama aku apa pas kenal Tom ini jadi aku harus maksa, karena kalau aku nggak sehat aku nggak bisa kerja gitu. Maksudnya kalau aku nggak sehat aku nggak bisa kumpul sama keluarga gitu dan sebagainya. Dan untuk menjadi berkat untuk membantu orang lain juga nggak bisa kalau kita sakit gitu ya, terbatas gitu. Itu sih, iya, sudah. Semangat lagi, ayo ayo bisa. Michelle ini sangat konsisten ya, komitmen. Ya, kalau sekali udah bilang produk ini ya, dia akan terus ya gitu. Keren. Makasih Michelle buat sharingnya. Mantap. Ada yang bertanya kembali, boleh. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Ayo, ayo. Oh, saya ingat nih tadi Bu Ida cerita tentang hemohim, terus juga Michelle ya, saya jadi ingat gini. Jadi untuk teman-teman yang, oh kok jadi tergantung tuh sama hemohim, sama vitamin C dan sebagainya. Kita tuh bisa bilang gini loh, kita tuh sama nasi tergantung nggak sih? Kan kita butuh nasi. Apakah kita tergantung untuk nasi? Kita bayam, misalnya wortel, kentang, kita tergantung nggak sih? Kita tergantung sama air nggak sih? Kan tergantung. Memang kita nggak bisa. Nah, Atomi ini memberikan produk yang sudah benar-benar diolah dengan kecanggihan teknologi, ya tidak ada polutannya, tidak ada logam berat, dan ini sudah diakui mendapatkan banyak sertifikasi, dijual di Singapura yang standar kesehatannya sangat tinggi, di Amerika, di Eropa, di Kanada gitu. Kalau ini ada produk yang memang menunjang kesehatan seperti itu, kenapa mesti stop gitu? Jadi saya salah satu cita-cita saya tahun ini saya bisa rutin minum hemohim sampai Tuhan memanggil saya gitu. Kenapa tidak untuk sehat kan? Wong itu fungsinya bagus setiap hari kalau nggak salah di profesor yang datang itu kan bilang atau siapa ya lupa ya. Setiap hari dalam tubuh kita itu ada sekitar 8.000 loh sel kanker tubuh karena gagal apoptosis gitu. Ya, ya, kalau NK sel kita waktu itu kuat ya, masih ada itu bisa selesai semua. Tetapi kan sewaktu-waktu misalnya karena kurang tidur lah, pola makan yang tidak baik atau stres, ya, sehingga tumbuhnya itu nggak cuma 8.000, tapi misalnya kapasitas NK sel kita itu hanya bisa mati 8.000 kalau ternyata kita pola hidupnya lah nggak bener nih, begadang dan sebagainya. Terlalu, ya macam-macam lah, banyak polutan dan seterusnya, yaitu munculnya 24.000 atau mungkin 50.000 atau 100.000 sel kanker baru muncul, kan repot gitu. NK sel kita kan nggak kewalahan. Nah, salah satu yang Hemohim dapatkan itu kan ini ya, dapat patennya itu kan terbukti mengaktifkan NK sel kita gitu. Makanya penderita kanker ketika minum konsumsi Hemohim itu rata-rata ya, kebanyakan itu bisa apa sekadar apa sel kankernya itu turun gitu. Check up itu bisa kelihatan turunnya gitu. Jadi saya sederhananya saya akan bilang gitu. Kita tanya kan, kamu tergantung nggak sih sama jagung atau nasi? Ya tergantung makanan pokok dia apa gitu. Ya. Jadi kalau orang bisa bilang contoh yang ekstrim yang nge-vape ataupun ngerokok itu apa dia nggak apa-apa, nggak langsung mati dan sebagainya. Ini jauh lebih aman lagi kan. Yang jelas tidak ada peringatan dari pemerintah. Kenapa kita mesti pikir panjang?
ya. Yang orang tergantung, bener-bener tergantung, dan itu sudah ada peringatan anu ya, jantung lah ini ada peringatan, ada lehernya bolong, dikasih gambar gitu. Orang tetap beli kan aja karena iklannya keren banget ya. Tadi orang jadi wah kayaknya jantan, kayaknya sukses, kayaknya gitu-gitu kan. Orang jadi akhirnya kayak ikut sana. Ya ini untuk sehat kok, tergantung, nggak apa-apa untuk sehat kok. Saya tergantung untuk olahraga, saya tergantung untuk makanan yang bagus gitu ya. Saya tergantung untuk pola hidup yang sehat, ya why not gitu. Dan dapat PV kan, gitu. Itu, thank you. Mungkin memang edukasi yang ada di masyarakat ini adalah takut, oh ginjal kenapa kalau ini minum begini, karena ya selama ini kan yang kita konsumsi itu adalah bahan kimia yang ya kita nggak tahu ya apa aja kandungannya. Ini udah jelas gitu loh, atom itu bahannya semuanya natural, aman. Jadi kalau kita ketergantungan sama kayak kita ketergantungan sama makanan-makanan yang seperti sayur, buah, nasi dan sebagainya gitu ya. Pak Willy kurang lebihnya. Benar juga ya. Ini saya juga dulu suka takut gitu. Oh ya aku selalu mengkonsumsi ini. Nanti kalau aku besok-besok nggak minum ini nanti kayak kurang punya semangat. Ya sama kayak kita olahraga. Kalau misalnya kita hari ini olahraga, seminggu kita olahraga, kemudian sebulan ke depan kita nggak olahraga, ya wajar badan kita jadi lemah lagi ya kan. Emang harus daily ya dibangunnya gitu. Nggak ada yang instan. Oke, thank you Pak Willy. Saya pribadi terberkati banget buat malam hari ini. Materinya luar biasa dari ini ya, pembalut, terus tadi ke vitamin, ke probiotik, hemohim, banyak sekali yang udah kita bahas malam hari ini. Dan puji Tuhan kita sudah di penghujung acara. Saya juga pribadi sebagai moderator mengucapkan terima kasih buat Ibu Ripka, hari ini luar biasa keren. Bu Ida juga tadi keren banget. Terima kasih buat materinya. Pak Willy juga udah banyak menambahkan, dengan juga Bu Wike ya. Semoga semakin banyak yang teredukasi, semakin banyak yang melek, semakin banyak yang pelan-pelan beralih ke produk Atomi. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, tapi untuk kesehatan kita untuk jangka panjang. Sekian mungkin malam hari ini saya mengingatkan buat Bapak Ibu untuk mengisi link yang ada di grup chat yang sudah di-share oleh Pak Willy dan evaluasi. Oke, sebelum kita mengakhiri ya, kita boleh membacakan motto Atomi yang terakhir dengan suara yang lantang, dengan senyum yang gembira. Oke, kita bacakan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, keyakinan, melayani dengan karena diri. Ayo, bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ripka, Audi, semuanya. Besok teman-teman pastikan hadir di Zoom ya untuk tim kita ya, karena besok saya akan sharingkan tentang challenge untuk teman-teman, membantu teman-teman untuk menarget diri dan meraih target itu, impian Anda, cara meraihnya ya. Saya akan memberikan challenge itu. Jadi challenge itu bukan untuk saya, tapi challenge ini untuk merangsang teman-teman untuk memperjuangkan lebih lagi. Oke? Ya, semangat ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.